Kita bercerai. Kalimat itu, yang dilontarkan oleh suaminya setelah 3 tahun pernikahan, bergema di telinganya seperti vonis mati. Elara Larasati. Seorang wanita yang telah mengorbankan segalanya demi suaminya, Arya Wiguna, pewaris tunggal imperium bisnis grup Wiguna yang sangat besar. Kini mendapati dirinya terhempas ke pinggir jalan kehidupan. Semua itu karena cinta pertama Arya, Clarissa Sutedja, yang menderita penyakit jantung langka, telah kembali ke hidupnya. Namun, Arya tidak mengetahuinya. Ia bahkan tidak bisa membayangkan bahwa istri, yang menurutnya menyedihkan itu, yang telah ia kampakkan dengan begitu mudah, sebenarnya adalah ahli bedah jantung legendaris, Dr. E, sosok yang kepadanya ia rela memohon dan menawarkan puluhan miliar rupiah demi menyelamatkan kekasihnya. Kini, dimulailah pembalasan dendam Elara yang penuh kemenangan dan mendebarkan. Jika Anda tertarik mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya, pastikan untuk menyukai dan berlangganan saluran Sang Penguasa Hati. Dan sekarang, mari kita selami kisahnya. Dalam 3 tahun pernikahan, suaminya tidak pernah menyentuhnya. Namun pada hari perceraian, saat melihat fotonya di dokumen, pertahanannya runtuh. Di dapur yang luas di kawasan Pondok Indah, tercium aroma harum semur daging sapi yang kaya rempah. Dengan kain lap yang bersih, aku mengeringkan piring, porselen putih dengan hati-hati, menghilangkan setitik air pun dari tepinya. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan kami yang ketiga, pernikahan antara Arya Wiguna dan aku. Selama 3 tahun terakhir, aku telah memainkan peran sebagai istri yang berbudi, luhur dan penurut. Aku melepaskan semua impian masa mudaku dan menjadi bayangan yang berdedikasi untuk mengurus makanan dan istirahatnya. Saat berpindah ke ruang makan, aku menyalakan sendiri lilin-lilin di atas meja. Ketika jam besar berdentang tepat pukul 7 malam, pintu utama terbuka dan terdengar langkah kaki yang familiar dan tegas. Arya memasuki rumah. Seperti biasa, ia tampak elegan, dingin, dan angkuh. Kemeja putih yang disetrika tanpa celah, dasi abu-abu muda yang disimpul dengan presisi. Aku mendekat dengan senyum lembut untuk mengambil jasnya, tetapi Arya sedikit memiringkan tubuhnya, menghindari sentuhanku. Tanganku menggantung di udara dan turun perlahan. Selama 3 tahun, ia tidak pernah menyentuhku, mencegahku melewati batas yang memisahkan kami dari sekadar teman serumah. Ia berjalan langsung ke meja makan, mengamati hidangan yang disajikan dengan sangat indah, lalu menahan pandangannya pada wajahku. Ia merogoh saku rompinya dan mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal yang ia lemparkan ke atas meja. Suara amplop yang menghantam permukaan kaca bergema kering dalam keheningan yang memekakkan telinga. Aku menatap amplop itu. Firasat buruk tumbuh di dadaku. Arya menarik kursi, duduk, dan menautkan kedua tangannya, menopangnya di atas meja. Suaranya, berat dan sedikit serak, terdengar jelas. Kita bercerai. 2 kata yang meluncur dari bibirnya dengan mudah itu menembus hatiku seperti pisau tajam. Aku terpaku, berusaha keras agar suaraku tidak bergetar. Apa alasannya? Hari ini adalah ulang tahun pernikahan kita yang ketiga. Mengapa kamu mengambil keputusan yang begitu kejam tepat di hari ini? Arya mengangkat, matanya menatapku. Di matanya yang tajam dan tegas, tidak ada secercah kehangatan pun. Clarissa telah kembali, jawabnya datar. Dia menungguku. Aku tidak bisa terus membuatnya menderita. Mendengar nama Clarissa Sutedja, telingaku berdengung. Cinta pertamanya, wanita yang telah ia sembunyikan di lubuk hatinya yang terdalam. Selama bertahun-tahun, aku teringat malam nahas 3 tahun lalu. Malam ketika Arya, yang keracunan alkohol akibat ulah saingan bisnisnya di sebuah klub di Jakarta Selatan, kehilangan akal sehatnya dan memelukku, mengulang nama Clarissa berulang kali. Saat terbangun keesokan paginya, ia menyatakan dengan tegas bahwa ia akan bertanggung jawab dan menikahiku. Aku dengan naif percaya bahwa cinta tulus dan pengorbananku dapat mencairkan hatinya yang sedingin es seiring berjalannya waktu. Semuanya ternyata hanya angan-angan. Arya menggeser amplop itu ke arahku. Ini adalah surat perjanjian perceraian yang sudah kutandatangani. Ia melanjutkan dengan nada seolah memberiku bantuan besar. Juga dokumen kepemilikan sebuah penthouse mewah di kawasan SKBD dan cek senilai 85 miliar rupiah. Itu kompensasimu. Dengan uang ini, kamu bisa hidup nyaman seumur hidupmu. Wanita cerdas tahu kapan harus berhenti. Jangan saling menyiksa. 85 miliar. 3 tahun masa mudaku, dan cintaku yang tulus dinilai dengan angka-angka dingin.
Aku mendekat perlahan, dan mengambil perjanjian perceraian itu. Tanda tangannya tajam dan tegas, tanpa sedikit pun keraguan. Aku mengangkat kepala, menatap langsung ke mata Arya, menekan kepahitan yang naik ke tenggorokanku. Satu pertanyaan terakhir, kataku. Dalam 3 tahun ini, hidup di bawah atap yang sama, makan di meja yang sama, apakah kamu pernah merasakan sesuatu untukku, meskipun hanya sesaat? Arya berdiri dan membetulkan kancing rompinya. Ia menatapku dengan rasa kasihan dan menjatuhkan vonis. Tidak sekalipun. Jawaban kejam itu memadamkan percikan harapan terakhir di jiwaku. Hatiku mengerut seolah diremas dalam kepalan tangan. Tetapi anehnya, aku tidak meneteskan air mata. Kekecewaan yang ekstrem telah berubah menjadi baju zirah es yang memenjarakan perasaanku. Aku mengangguk, mengulurkan tangan dan mengambil pena mahal yang ada di samping. Dokumen. Malam itu aku tidak bisa memejamkan mata. Rumah mewah di Pondok Indah, itu tenggelam dalam kegelapan yang dingin dan kosong. Arya telah pergi segera, setelah meletakkan surat cerai, seolah ia tidak ingin berada di rumah itu, sedetik pun lebih lama. Aku duduk di sofa ruang tamu, memandangi benda-benda dekorasi yang kupilih sendiri. Sekarang semuanya tampak seperti ejekan. Ketika sinar matahari pagi pertama menembus tirai, aku bangkit dan pergi ke kamar tidur. Dari sudut lemari yang paling jauh, aku mengeluarkan koper hitam dan mulai mengemas barang-barang pribadiku. Aku hanya mengambil beberapa pasang pakaian sederhana dan buku-buku kedokteran yang kubaca sejak masa kuliah. Perhiasan mahal dan gaun desainer yang dibelikan Arya untuk pesta-pesta formalitas belaka, kulipat dengan rapi dan kutinggalkan di lemari. Aku melepaskan cincin kawin dari jari manisku dan meletakkannya di atas perjanjian perceraian bersama cek 85 miliar rupiah dan dokumen penthouse. Di sudut kanan bawah dokumen, aku membubuhkan tanda tanganku. Tulisanku tegas, tanpa bayangan keraguan. Aku mengembalikan semua kompensasi secara utuh. Aku memulai pernikahan ini dengan tangan kosong dan hati penuh cinta. Sekarang aku pergi dengan tangan kosong dan hati yang beku, serta acuh tak acuh. Aku mengeluarkan ponsel dan menelepon Andra. Andra Pratama, sahabat terbaikku sejak kuliah kedokteran di Universitas Indonesia dan kini direktur sebuah pusat medis internasional terkemuka di Jakarta, menjawab hampir seketika. Aku sudah bercerai. Jemput aku. Suaraku ternyata sangat tenang. Andra terdiam beberapa detik lalu menjawab dengan tegas. Tunggu aku. Aku sampai dalam 15 menit. Sambil menunggu Andra, aku mengeluarkan kartu SIM lamaku, mematahkannya menjadi 2, dan membuangnya ke tempat sampah. Aku memasukkan kartu baru ke ponsel cadangan. Aku memblokir semua nomor Arya dan keluarganya. Aku menghapus mereka dari media sosial dan memutus semua kemungkinan kontak. Sejak saat aku melangkah keluar dari pintu itu, kami akan menjadi orang asing selamanya. Mobil sport Porsche perak milik Andra berhenti depan gerbang rumah mewah itu. Ia keluar dari mobil mengenakan setelan jas biru tua yang elegan. Melihatku dengan koper kecil, Andra tidak menanyakan hal-hal yang tidak perlu. Dalam diam, ia memasukkan barang bawaanku ke bagasi dan membukakan pintu penumpang untukku. Mobil melaju meninggalkan rumah megah itu. Aku bersandar di kursi dan memejamkan mata, merasakan sensasi kebebasan dan keringanan menyebar ke seluruh tubuhku. Beberapa hari kemudian, Andra menceritakan apa yang terjadi di perusahaan Arya. Ketika sekretarisnya meletakkan perjanjian perceraian yang sudah ditandatangani, dan aset yang dikembalikan di atas mejanya, Arya terperangah. Ia tidak menyangka, istrinya, yang selalu penurut dan patuh, akan pergi dengan begitu tegas, tanpa menerima sepeser pun. Namun, keterkejutannya dengan cepat memudar. Sekarang, seluruh perhatian Arya terpusat pada kesehatan Clarissa. Ia menderita bentuk langka dari gagal jantung, dan kondisinya memburuk setiap hari. Arya menggunakan semua koneksi dan uangnya mencari ahli bedah jantung terbaik yang dikenal dengan nama samaran, Dr. E. Mendengar ini, aku tersenyum pahit. Arya bahkan tidak curiga bahwa Dr. E, yang ia cari dengan begitu putus asa, adalah mantan istrinya sendiri, yang telah ia buang. Musim pancaroba tiba di Jakarta. Udara menjadi lembab dan sering hujan. Aku baru saja berpartisipasi dalam seminar medis pribadi untuk spesialis elit yang diselenggarakan secara rahasia oleh Andra. Sudah lama sekali aku tidak merasakan kesenangan seperti itu. Tenggelam sepenuhnya dalam diskusi profesional yang mendalam tentang bedah jantung.
Saat mengambil laporan medis dan menganalisis kasus bedah yang kompleks, aku merasakan darah kembali mendidih di nadiku. Saat keluar dari pusat konferensi, aku menarik napas dalam-dalam. Andra melemparkan kunci Porsche-nya kepadaku. Ia berkata bahwa ia telah minum sedikit anggur di acara koktail dan tidak ingin menyetir di tengah kemacetan Jakarta. Aku mengulurkan tangan dan menangkap kunci itu dengan cekatan, mengangguk. Keterampilanku di belakang kemudi selalu membuat Andra takjub. Hanya saja selama 3 tahun terakhir, aku menyembunyikannya di dalam diriku, menjalani kehidupan yang tenang. Aku duduk di belakang kemudi dan menyalakan mesin. Raungan mobil sport itu terdengar bertenaga. Ketika mobil bergabung dengan lalu lintas padat di jalan Jenderal Sudirman, Andra menyentuh lenganku dengan ringan dan menunjuk ke kaca. Spion. Mobil mantan suamimu. Aku melirik ke spion. Sebuah Mercedes Maybach hitam bergerak perlahan di jalur sebelah. Jendelanya setengah terbuka dan aku bisa melihat profil dingin Arya. Ia mengerutkan kening menatap mobil kami. Tidak diragukan lagi ia mengenali siluetku yang familiar di belakang kemudi. Segera, Maybach itu berakselerasi dan berpindah jalur, menempel tepat di belakang Porsche kami. Aku mencengkeram setir dengan kuat. Tatapanku menajam. Mengapa dia mengikutiku? Arya ingin memeriksa dengan pria kaya mana mantan istrinya yang tak berdaya itu berhubungan. Aku tidak akan memuaskan rasa penasarannya. Aku memindahkan gigi dan menginjak pedal gas dalam-dalam. Porsche itu melesat ke depan seperti predator, meninggalkan Maybach jauh di belakang. Arya, yang geram, juga berakselerasi dan mengejar. Kedua mobil itu meliuk-liuk di antara kendaraan lain di jalanan kota, yang sibuk seolah-olah melakukan akrobat. Aku tetap tenang sepenuhnya, menemukan celah di lalu lintas dengan kecepatan kilat. Di sebuah persimpangan besar di daerah Kuningan, lampu lalu lintas berkedip kuning. Aku berakselerasi sedikit lagi. Aku memutar setir dengan tajam, hampir menyerempet sebuah truk pengantar barang. Dan di detik terakhir, tepat sebelum lampu berubah merah, aku melewati garis berhenti. Maybach Arya terjebak di belakang mobil-mobil yang menunggu lampu hijau. Melalui kaca spion samping, aku melihatnya memukul setir dengan marah. Aku tersenyum. Aku berbelok ke jalan samping yang lebih sempit dan kehilangan jejaknya. Kamu benar-benar pembalap, tawa Andra di kursi penumpang. Aku mengurangi kecepatan, menjadi normal. Aku tidak ingin terus terikat pada masa lalu. Kataku pada Andra, mulai hari ini, Elara Larasati yang lemah dan penurut sudah mati. Aku akan menjalani kehidupan nyataku. Malam itu, Andra dan aku duduk di kantor pribadinya di rumah sakit. Ia menuangkan segelas air untukku dan dengan wajah serius menasihatiku untuk kembali secara resmi ke dunia kedokteran. Bakatku dalam bedah jantung layak mendapatkan rasa hormat dari komunitas medis global. Nama samaran Dr. E pernah menjadi harapan bagi pasien yang tak terhitung jumlahnya dengan penyakit yang tak tersembuhkan. Fakta bahwa aku telah mengubur bakat itu di dapur selama 3 tahun adalah kerugian besar bagi masyarakat. Aku meminum seteguk air. Aku merenung sejenak dan mengangguk. Saatnya telah tiba untuk merebut kembali apa yang menjadi hakku. Keesokan paginya, dengan kartu tabungan pribadiku, aku pergi ke butik-butik mewah di Plaza Indonesia. Aku membuang semua pakaian berwarna gelap dan membosankan yang dipaksakan ibu mertuaku untuk kupakai agar terlihat sopan. Aku memilih beberapa setelan jas elegan yang menonjolkan sosok rampingku. Di salon kecantikan, aku memotong rambut panjangku menjadi potongan bob yang modern dan bergaya. Aku memoles bibirku dengan warna merah menyala. Aku menatap cermin. Ketika seorang wanita berhenti berpegang pada cinta yang sia-sia, ia mulai bersinar. Saat keluar dari sebuah butik, aku berpapasan langsung dengan Arya, ditemani oleh beberapa asisten. Ia sedang menginspeksi toko-toko yang berada di bawah naungan grup bisnisnya. Ketika pandangan kami bertemu, aku melihat dengan jelas keterkejutan di matanya. Arya terpaku, tidak bisa percaya bahwa wanita elegan dan percaya diri ini adalah mantan istrinya yang selalu berjalan dengan kepala tertunduk. Tanpa mengubah ekspresi, aku melewatinya seolah-olah ia orang asing. Suara hak sepatuku di lantai marmer bergema dengan percaya diri dan berirama. Setelah meninggalkan area perbelanjaan, aku langsung menuju ke klinik Andra. Aku punya janji dengan Victor Lesmana, mantan teman kuliah dan sekarang kepala Departemen Bedah Kardiotoraks.
Victor sangat senang karena aku memutuskan untuk kembali bekerja. Ia menyerahkan tumpukan rekam medis kasus-kasus paling kompleks, agar aku bisa mempelajarinya. Duduk di kantornya, aku membalik-balik dokumen dan tiba-tiba berhenti pada sebuah map dengan sampul merah. Itu adalah tanda urgensi yang ekstrem. Di halaman pertama, dicetak tebal nama pasien yang menarik perhatianku. Clarissa Sutedja. Aku mempelajari dengan saksama hasil analisis dan röntgen. Gagal jantungnya berada pada tahap yang sangat lanjut. Katup jantungnya sudah menunjukkan tanda-tanda nekrosis, yang memerlukan operasi penggantian sangat berisiko. Saat ini di Indonesia, hanya segelintir ahli bedah yang mampu melakukan intervensi semacam itu, dan tingkat keberhasilannya sangat rendah. Tidak mengherankan jika Arya memohon dengan begitu putus asa kepada Andra untuk menemukan Dr. E. Saat itu, terdengar ketukan di pintu. Pintu terbuka dan Arya masuk. Ia datang untuk bertanya secara pribadi kepada Victor Lesmana tentang kemajuan dalam merekrut spesialis asing. Dengan cepat aku mengambil masker bedah dari meja, memakainya, dan mengenakan topi operasi. Victor mengerti maksudku dan memperkenalkanku sebagai dokter residen baru yang sedang magang. Aku membungkuk dengan canggung dan sambil memeluk map-map, bergegas keluar. Di pintu, bahuku bertabrakan dengan bahu Arya. Aroma parfum maskulinnya yang familiar tercium oleh hidungku. Tetapi kali ini, tidak ada sedikit pun getaran di hatiku. Di kantor pribadi Andra, di lantai paling atas rumah sakit, aku meletakkan map merah berisi rekam medis Clarissa Sutedja di atas meja kaca. Indikator medis yang kompleks, ekokardiogram berwarna, hasil tes darah. Semuanya menunjuk pada kenyataan yang menakutkan. Jantung wanita itu sudah sangat lemah. Karena katup yang rusak, darah terus mengalir balik yang menyebabkan pembesaran otot jantung dan hilangnya fungsi kontraktilnya secara bertahap. Jika operasi penggantian katup dan rekonstruksi ventrikel tidak dilakukan sesegera mungkin, ia pasti akan mati. Andra duduk di depanku, memainkan pulpen logam dan mempelajari reaksiku. Memberitahuku bahwa manajemen grup bisnis Arya terus menekan dewan direksi rumah sakit. Arya bersedia menandatangani cek kosong, menjanjikan jet pribadi dan peralatan medis pendukung terbaik, asalkan mendapatkan persetujuan dari dokter. Andra bertanya apa yang akan kulakukan. Tidakkah tidak menyenangkan bagiku untuk mengoperasi sainganku? Aku bersandar di kursi. Melalui dinding kaca, terlihat panorama kota Jakarta yang padat. Di bawah, mobil-mobil bergerak dengan tergesa-gesa, tetapi di kepalaku hanya ada akal sehat yang dingin dan logika. Seorang ahli bedah. Di ruang operasi, bagiku hanya ada pasien dan organ yang harus diperbaiki, jawabku pada Andra. Entah itu Clarissa atau orang lain, itu hanya salah satu dari ratusan operasi yang telah kulakukan. Namun aku tidak berniat melakukan amal untuk mantan suamiku. Ia telah merampas 3 tahun masa mudaku tanpa belas kasihan. Sekarang, saatnya untuk menuntut bayaran yang setimpal. Aku meminta Andra untuk menyusun kontrak penyediaan layanan medis khusus. Biaya operasi yang kutetapkan adalah 85 miliar rupiah. Pembayaran tunai harus dilakukan sekaligus saat penandatanganan kontrak, terlepas dari hasil operasi. Selain itu, aku memberlakukan 3 syarat kerahasiaan yang tidak dapat ditawar. Pertama, aku tidak akan melakukan kontak langsung dengan pasien atau keluarganya, baik sebelum maupun sesudah operasi. Kedua, semua komunikasi profesional dan pembaruan tentang kondisi kesehatan akan dilakukan secara eksklusif melalui perwakilanku, Andra Pratama. Ketiga, selama konsultasi dan operasi itu sendiri, aku akan mengenakan pakaian pelindung lengkap dan menggunakan alat pengubah suara. Segala jenis fotografi atau rekaman video dilarang keras. Pelanggaran apapun terhadap kondisi ini oleh keluarga pasien akan mengakibatkan pembatalan operasi. Segera dan uang 85 miliar rupiah tidak akan dikembalikan. Setelah mendengarku, Andra tertawa terbahak-bahak. Ia memuji tekadku dan segera memanggil sekretarisnya untuk menyusun dokumen tersebut. Hanya setengah jam kemudian, kontrak dengan syarat-syarat kerasnya sudah dicetak. Andra mengambil kertas-kertas itu dan pergi sendiri ke ruang penerimaan. Fit, di mana Arya menunggunya. Aku tetap di kantor menikmati kopi hitam, tanpa gula. Rasa pahit di ujung lidah semakin mempertajam pikiranku. 15 menit kemudian, Andra kembali dan melemparkan kontrak dengan tanda tangan Arya yang tegas ke atas meja. Menurut Andra,
Saat melihat syarat-syarat yang tidak masuk akal dan jumlah 85 miliar rupiah, wajah Arya membatu. Ia memukul meja, dengan marah menyebut dokter. Itu penipu tak bermoral yang memperdagangkan nyawa manusia. Tetapi ketika Andra, dengan tenang memberitahunya bahwa itu adalah satu-satunya prasyarat dan jika tidak setuju, Dr. E akan segera terbang kembali ke luar negeri, Arya terpaksa menandatangani dengan mengertakkan gigi. Aku mengambil kontrak itu. Tanda tangan Arya di kertas ini jauh lebih ditekan dan dalam daripada perjanjian perceraian beberapa hari yang lalu. Keangkuhan Sang Taipan, selalu berada di puncak kekuasaan, akhirnya bertekuk lutut di hadapan masalah. Hidup atau mati orang yang dicintainya. Aku melipat kontrak itu dengan hati-hati, dan menyimpannya di tasku. Kesepakatan 85 miliar telah resmi dimulai. Sejak saat itu, kendali mutlak ada di tanganku dan dia hanya bisa menurut. Pada Senin pagi, aku pindah ke penthouse, mewah di lantai 35 sebuah menara apartemen di pusat kota. Itu milik Andra. Didekorasi dengan gaya minimalis bernuansa putih dan abu-abu, serta dilengkapi dengan sistem keamanan bertingkat, termasuk pengenalan wajah dan lift pribadi. Berdiri di balkon yang diterpa angin, pemandangan seluruh kota Jakarta terhampar di depan mata. Telepon di meja berdering secara ritmis. Aku masuk dan menekan tombol jawab. Dalam suara Andra di ujung telepon, terdengar sedikit nada mengejek. Ia memberitahuku bahwa asisten pribadi Arya telah mengerahkan banyak orang untuk mencari informasi tentang Elara Larasati. Mereka telah melacak semua agen real estate, memeriksa daftar penumpang maskapai, penerbangan, dan bahkan menanyai tetangga di apartemen lamaku saat mahasiswa. Data registrasiku, berkat pandangan jauh ke depan Andra, telah sepenuhnya dihapus. Arya mulai gelisah. Ia curiga aku menghilang dengan bantuan seorang pria berpengaruh. Biarkan dia mencari, kataku pada Andra. Semakin keras Arya berusaha menemukanku, semakin cepat dia akan menyadari bahwa dalam 3 tahun hidup bersama, dia sama sekali tidak mengenal wanita yang ada di sampingnya. Aku mengakhiri panggilan dan berjalan ke meja kerja, di mana aku menyalakan komputer khusus yang terhubung langsung ke server aman rumah sakit. Hari ini adalah konferensi video pribadi pertama dengan tim medis Arya. Tepat pukul 2 siang. Aku memulai program panggilan video transkripsi. Aku menutup tirai, membuat ruangan menjadi remang-remang, dan hanya menyalakan satu lampu, meja yang memproyeksikan cahaya redup ke dinding di belakangku. Aku mengenakan jas putih, topi bedah, dan masker N95 yang menutupi 2/3 wajahku. Alat pengubah suara terpasang di leher dan diatur ke nada netral dan berat. Aku menekan tombol koneksi. Layar terbagi menjadi 2. Di satu sisi, siluet gelapku. Di sisi lain, ruang konferensi rumah sakit yang terang benderang. Arya duduk di tengah dengan tangan ditautkan di atas meja. Di sekelilingnya duduk Victor Lesmana dan ahli jantung terbaik di Jakarta. Clarissa tidak terlihat. Mungkin kondisinya tidak memungkinkannya bangun dari tempat tidur. Tatapan Arya, tajam seperti pisau, tertuju pada lensa kamera, seolah mencoba merobek topengku. Suasana di ruang konferensi sangat tegang. Victor Lesmana memecah kesunyian dengan melaporkan perubahan ritme jantung Clarissa dalam 24 jam terakhir. Aku mendengarkan dengan saksama, mencatat indikator penting dengan cepat di buku catatan. Ketika Victor selesai, aku berbicara. Suaraku, yang keluar dari speaker, terdengar dingin, monoton, sama sekali tidak dikenal. Aku langsung menunjukkan kesalahan dalam rencana perawatan terapeutik saat ini, mengamati bahwa penggunaan diuretik dosis tinggi memperburuk fungsi ginjal pasien secara serius. Aku menuntut penghentian segera 2 jenis inhibitor enzim dan penggantiannya dengan terapi pendukung miokard langsung yang kukembangkan. Semua orang di ruangan itu mencatat dalam diam, takut kehilangan satu kata pun. Tidak ada yang berani mempertanyakan penilaianku yang tepat dan profesionalisme yang luar biasa. Hanya Arya mempertahankan posturnya, sedikit mengerutkan kening. Dr. E, tiba-tiba ia menyela analisisku. Suara Anda terdengar anehnya familiar. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Dalam kata-katanya ada upaya jelas untuk menjajaki situasi. Arya adalah pria yang sangat tanggap. Mungkin intuisinya telah menangkap nada-nada yang familiar dalam caraku menekankan kata-kata. Meskipun timbre suaraku telah diubah sepenuhnya, aku tidak menunjukkan sedikit pun kegugupan dan menatap langsung ke kamera. Suaraku yang melewati modulator menjadi lebih dingin dan tajam. Saya tidak dibayar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan iseng.
Jika Tuan Wiguna tidak mempercayai profesionalisme saya, Anda dapat membatalkan kontrak sekarang juga. Saya minta Anda mentransfer dendanya ke rekening saya sebelum jam 5 sore hari ini. Balasanku yang tajam dan nada aroganku membuat Arya terdiam. Ia mengepalkan tangannya, tetapi pada akhirnya terpaksa meminta maaf atas ketidaksopanannya. Barusan, aku mengangguk dingin dan memerintahkan Victor Lesmana untuk menyiapkan ruang operasi simulasi dan mengirimkan semua data tomografi kepadaku dalam 1 jam. Aku memutuskan sambungan dengan tegas. Layar komputer menjadi gelap dan ruangan kembali sunyi. Babak pertama adalah milikku. Arya, tanpa menyadari kebenaran yang ada tepat di depan hidungnya, telah jatuh sepenuhnya di bawah pengaruhku. 3 hari setelah konferensi video, kondisi Clarissa mengalami komplikasi. Tanda-tanda vitalnya berubah secara kacau, dan aku harus pergi sendiri ke rumah sakit untuk mengevaluasi kondisinya. Andra menjamin tingkat keamanan tertinggi. Seluruh lantai 8 tempat unit perawatan intensif berada ditutup total. Kamera pengawas di lorong dinonaktifkan sementara. Perawat dan dokter jaga dipindahkan ke area lain. Hanya Victor Lesmana yang tetap sebagai asistenku. Aku masuk ke ruang ganti medis dan mulai mengenakan pakaian pelindung khusus. Pertama piyama bedah biru. Di atasnya gaun steril, panjang, topi, dan tudung yang menyembunyikan rambut dan leherku. Masker N95 terpasang erat di wajahku. Akhirnya aku memakai kacamata pelindung, plastik transparan yang besar. Saat melihat bayanganku di cermin dinding, aku mengevaluasi hasilnya. Penyamaran yang sempurna. Tidak ada ciri pribadi. Aku telah sepenuhnya berubah menjadi mekanisme medis tanpa emosi. Aku mendorong pintu dan memasuki kamar VIP. Di udara bercampur bau tajam disinfektan dan aroma lembut bunga lili dari vas di atas meja. Clarissa terbaring tak bergerak di tempat tidur. Bersih tanpa celah. Peralatan ventilasi buatan dan banyak monitor jantung berbunyi bip secara ritmis. Wajahnya pucat dan tak bernyawa. Dengan mata tertutup, wanita yang ceria dan sombong dalam foto-foto Arya itu kini hanyalah makhluk rapuh, berpegang pada kehidupan berkat detak jantung buatan. Kelemahan ini tidak ada hubungannya dengan tipu muslihat yang ia gunakan untuk menarik Arya kembali. Aku mendekati tempat tidur dan memulai pemeriksaan klinis. Tanganku yang bersarung tangan lateks menyentuh dadanya. Aku menekan ringan, titik-titik di sekitar tulang dada untuk mengevaluasi tingkat retensi cairan. Aku meletakkan stetoskop dengan hati-hati di area katup, mendengarkan desiran darah yang mengalir balik. Nadinya sangat tidak teratur dan otot jantungnya sudah menunjukkan tanda-tanda sklerosis. Aku segera mencatat nilai-nilai yang diukur pada lembar observasi, mendiktekan diagnosis yang terputus-putus agar Victor Lesmana segera memasukkannya ke dalam rekam medis elektronik. Selama 30 menit pemeriksaan, aku tidak mengucapkan sepatah kata pun yang tidak perlu. Berkonsentrasi secara eksklusif pada tugas-tugas profesional. Setelah selesai, aku memberi isyarat kepada Victor bahwa ia harus terus memantau infus dan aku berbalik untuk pergi. Ketika pintu kamar terbuka, udara dingin dari lorong menerpa wajahku. Aku menuju lift pribadi di ujung koridor. Pakaian pelindung yang tebal mengeluarkan suara berdesir lembut di setiap langkah. Tiba-tiba, saat berbelok di sudut yang menuju ke lobi, sesosok tubuh tinggi muncul dan menghalangi jalanku. Cahaya lampu neon menerangi wajahnya yang tegas, dan matanya yang panjang dan tajam yang familiar. Itu Arya. Ia mengenakan setelan jas hitam dan posturnya sangat mengesankan. Kehadirannya di zona terlarang berarti ia telah menggunakan kekuasaannya agar keamanan membiarkannya lewat. Aku berhenti. Menjaga jarak aman sekitar 2 meter. Tatapanku melalui kacamata. Pelindung tenang dan tak tergoyahkan. Arya menyipitkan matanya. Tatapannya menyapaku dari kepala hingga kaki. Ketajaman pria yang memimpin imperium bisnis itu bermanifestasi sepenuhnya. Ia mulai memperhatikan tinggiku, posturku, dan terutama proporsi antara bahu dan pinggangku. Detail-detail kecil itu. Betapapun kerasnya aku berusaha menyembunyikannya, mustahil untuk disamarkan sepenuhnya di bawah gaun bedah yang longgar. Dokter, gerakan Anda terasa sangat familiar bagi saya, gumam Arya. Dengan suara rendah. Dalam suaranya terasa tekanan yang mengancam. Aku tidak menjawab. Aku hanya berbalik ke kanan dengan niat untuk melanjutkan ke lift. Keheningan itu tampaknya meningkatkan kecurigaannya. Arya mengulurkan lengannya yang panjang. Seketika memotong jalanku.
Udara di lorong menjadi tegang. Ia mengambil langkah besar ke depan dan mengulurkan tangan kanannya ke arah maskerku. Gerakan tiba-tiba itu jelas bertujuan untuk merobek topeng dokter misterius itu. Pada saat jari-jari Arya hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahku, tangan kuat lain mencengkeram pergelangan tangannya dari belakang. Tuan Wiguna, saya minta Anda menghormati aturan keamanan Pusat Medis Internasional. Suara tegas memecah kesunyian lorong. Itu Andra. Ia berdiri di antara kami, melindungiku dari Arya dengan tubuhnya yang tegap. Ia mengenakan jas putih, direktur rumah sakit dan wajahnya menunjukkan otoritas absolut. Cengkeramannya begitu kuat hingga menjauhkan tangan Arya dari ruang pribadiku. Arya menarik tangannya dan menatap Andra dengan tajam. Ia bertanya dengan berteriak mengapa identitas seorang dokter yang dibayarnya 85 miliar rupiah untuk operasi disembunyikan. Ia menegaskan bahwa ia memiliki hak hukum untuk mengetahui orang yang akan mengoperasi anggota keluarganya. Andra tersenyum sinis, mempertahankan ketenangan yang dingin. Ia mengeluarkan salinan kontrak yang ditandatangani dari saku jasnya dan menunjuk poin ketiga. Ia mengingatkan Arya bahwa tanda tangan yang dibubuhkan di atas kertas itu memiliki kekuatan hukum tertinggi. Campur tangan yang disengaja dalam kehidupan pribadi seorang profesional medis merupakan pelanggaran serius terhadap kontrak. Jika Arya terus ikut campur, rumah sakit akan segera menghentikan pemberian layanan medis, membatalkan operasi, dan memanggil keamanan untuk mengusirnya dari gedung. Semua tanggung jawab atas nyawa pasien Clarissa Suteja akan jatuh sepenuhnya padanya. Logika Andra yang tajam dan ketat menghantam langsung ke tumit Achilles. Arya. Nyawa Clarissa sekarang sepenuhnya bergantung pada Dr. Arya. Mengertakkan gigi, urat-urat di dahinya menonjol, tetapi ia tidak bisa membantah. Sepatah kata pun, ia terpaksa mundur setengah langkah. Memberiku jalan. Aku, tanpa ragu sedetik pun, berjalan dengan tegas melewatinya menuju lift yang terbuka. Pintu logam, yang dingin menutup perlahan, menyembunyikan sepenuhnya tatapan penuh kebencian dari mantan suamiku. Setelah konfrontasi tegang di rumah sakit, Andra membimbingku melalui koridor layanan untuk anggota Dewan Direksi ke parkiran bawah tanah. Aku segera melepaskan pakaian pelindung yang menyesakkan dan membuangnya ke wadah limbah medis. Setelah berganti ke setelan jas yang nyaman, aku masuk ke Porsche Andra. Cuaca di luar mulai memburuk. Awan gelap menggantung di atas kota, dan tetesan hujan pertama jatuh di kaca depan. Mobil keluar dari parkiran dan bergabung dengan arus kendaraan yang lambat di jalanan basah Jakarta. Andra menyalakan wiper kaca depan, dan sesekali menatapku melalui kaca spion. Arya memiliki kemampuan observasi yang luar biasa, katanya. Detail sekecil apapun dalam cara jalanmu membuatnya curiga. Andra menyarankan agar dalam konsultasi berikutnya, aku dikelilingi oleh dokter lain dengan perawakan serupa. Untuk mengalihkan perhatiannya. Aku setuju. Keamanan total identitasku adalah yang terpenting. Tiba-tiba, mobil di depan mengerem mendadak. Untuk menghindari genangan air yang besar, Andra bereaksi. Seketika, menginjak rem dengan kuat. Porsche berhenti pada jarak yang aman, tetapi belum 2 detik berlalu ketika hantaman keras terdengar dari belakang. Benturan kuat mendorong Porsche ke depan sebentar. Punggungku terbentur kursi, dan sabuk pengaman menekan bahuku, membuatku meringis kesakitan. Kami ditabrak dari belakang. Andra mengumpat, menyalakan lampu hazard, dan keluar dengan marah. Di bawah hujan, aku tetap di kursi penumpang. Aku tidak berniat keluar. Jendela Porsche dilapisi kaca film hitam paling mahal. Dari luar mustahil untuk melihatku. Melalui kaca yang buram karena hujan, aku mengamati pemandangan itu. Kecelakaan itu disebabkan oleh mobil sport merah 2 pintu yang mencolok. Bagian depannya penyok parah menabrak bumper belakang Porsche yang kokoh. Pintu mobil merah itu terbuka dan seorang wanita muda keluar. Ia mengenakan gaun desainer yang sangat pendek dan sepatu hak tinggi, melindungi dirinya dari hujan. Dengan tas mahal, dari wajahnya yang rias tebal, aku langsung mengenali Elsa, adik Arya. Elsa Wiguna selalu melakukan apapun yang dia inginkan, dilindungi oleh kekuasaan dan uang keluarganya. Ia mengemudi di tengah hujan tanpa menjaga jarak, aman dan terganggu oleh ponselnya, yang membuatnya kehilangan kendali. Tetapi, alih-alih mengakui kesalahannya, Elsa mulai bertingkah seperti anak orang kaya, yang sombong. Ia berteriak pada Andra di tengah jalan yang bising, menunjuknya dengan jari. Ia
Menuduhnya mengerem mendadak dengan sengaja untuk memeras uang darinya dan mengancam akan menelepon kakaknya yang akan menghancurkan mobilnya. Andra, dengan tangan bersedekap, mempertahankan ketenangan yang dingin. Ia tidak akan berdebat dengan orang yang tidak rasional. Ia hanya mengeluarkan ponselnya dan memotret dengan dingin lokasi kecelakaan, plat nomor, dan titik tabrakan. Andra memberitahu Elsa dengan jelas bahwa semuanya sudah direkam, bahwa kesalahan sepenuhnya ada pada pengemudi di belakang karena tidak menjaga jarak. Ia mengusulkan untuk memanggil polisi lalu lintas untuk membuat laporan atau membayar perbaikan Porsche secara sukarela, yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah. Mendengar jumlah kompensasi itu, Elsa membelalakan matanya dan segera mengambil ponsel untuk meminta bantuan. 15 menit kemudian, Maybach yang familiar muncul tengah hujan dan berhenti di pinggir jalan. Pintu terbuka dan Arya keluar, memegang payung hitam besar dengan hati-hati, ia berjalan cepat ke lokasi kecelakaan. Elsa, melihat kakaknya, berlari ke arahnya, bergelayut di lengannya dan menangis, menceritakan kisah tipikal tentang bagaimana dia telah dirugikan. Arya memeriksa bagian depan mobil adiknya yang penyok dan kemudian bumper Porsche yang tergores parah. Akhirnya, tatapannya tertuju pada wajah Andra. Ia segera mengenali direktur rumah sakit itu, yang baru saja bersih tegang dengannya 1 jam sebelumnya. Kilatan keterkejutan melintas di mata Arya, tetapi dengan cepat digantikan oleh sikap dingin seorang negosiator. Arya mengenal baik karakter adiknya yang manja, dan tidak sulit untuk menebak siapa yang bersalah. Ia mendekati Andra dan dengan nada lembut, tetapi otoritatif, mencoba menyelesaikan masalah. Ia mengusulkan untuk menyelesaikan masalah ini, berjanji untuk mengirim orang-orangnya untuk memperbaiki mobil Andra di bengkel terbaik dan menanggung semua biaya. Arya melihatnya sebagai semacam bantuan untuk meredakan ketegangan hubungan demi perawatan Clarissa. Andra tersenyum sinis dan menolak, mentah-mentah tawarannya yang penuh perhitungan. Ia menegaskan bahwa ini adalah kecelakaan lalu lintas sipil. Perbaikan mobil tidak membutuhkan biaya sebanyak itu, tetapi perilaku kasar Elsa tidak dapat diterima. Andra menuntut agar Arya, sebagai pelajaran untuk mendidik adiknya, segera mentransfer denda sebesar 2 miliar rupiah. Jika uang itu tidak ditransfer, ia akan segera memanggil polisi, dan keesokan harinya surat kabar akan menerbitkan artikel tentang bagaimana adik Presiden Grup Wiguna menyebabkan kecelakaan dan skandal. Arya mengerutkan kening. Harga dirinya terluka karena seseorang memberitahunya cara mendidik keluarganya. Tetapi menghadapi sikap tegas Andra dan risiko publisitas negatif, ia tidak punya pilihan selain mengeluarkan ponsel dan segera mentransfer 2 miliar rupiah. Sambil menunggu transaksi selesai, tatapannya tiba-tiba beralih ke Porsche. Ia menatap tajam ke jendela gelap kursi penumpang, seolah merasakan ada seseorang yang duduk di sana. Arya maju perlahan, menyipitkan mata, mencoba melihat sesuatu melalui kaca film. Aku duduk diam, bernapas dengan tenang dan mengamati tatapan menyelidiknya melalui kaca. Hanya jendela yang basah karena hujan yang memisahkan kami, tetapi jarak di antara kami sudah menjadi tak terbreaches. Ponsel Andra berbunyi dengan notifikasi transfer. Andra menepuk atap mobil dengan ringan, melemparkan kalimat, "Didik adikmu lebih baik," kepada Arya, dan duduk dengan tegas di belakang kemudi. Porsche itu melesat menjauh di tengah kabut hujan, meninggalkan Arya dan Elsa Wiguna yang bingung berdiri di tengah jalan yang dingin. Aku melihat ke kaca, spion dan tersenyum hampir tak terlihat. Pertunjukan menyedihkan dari keluarga itu, yang pernah menjadi keluargaku, tidak bisa lagi menggerakkan hatiku sedetik pun. 2 minggu setelah insiden lalu lintas, Komunitas Medis Jakarta menyelenggarakan gala amal dan simposium ilmiah. Acara tersebut dihadiri oleh spesialis terbaik nasional dan asing, direktur rumah sakit besar, dan banyak pengusaha sukses yang berinvestasi di sektor kesehatan. Andra mengirimiku undangan kehormatan. Ia menganggap ini adalah saat terbaik untuk kembalinya aku secara resmi ke lingkungan medis dengan nama Elara Larasati untuk memisahkan diri secara definitif dari topeng Dr. E yang terlalu mencolok dan mulai bertindak sendiri. Malam itu aku berdiri di depan cermin besar di kamar tidurku, menyiapkan pakaianku. Kali ini aku memutuskan untuk menyingkirkan sepenuhnya citra wanita sederhana dan pendiam yang telah kupertahankan selama 3 tahun terakhir. Aku memilih gaun malam sutra berwarna hijau zamrud, garis leher V yang elegan dan punggung terbuka yang berani menonjolkan lekuk tubuhku yang sempurna.
Belahan tinggi di rok membuat langkahku anggun dan percaya diri. Aku memakai sepatu hak tinggi yang dihiasi batu-batu berkilau. Aku menata rambut pendekku menjadi sanggul tinggi yang apik. Aku melengkapi penampilan dengan anting-anting mutiara hitam. Riasan wajah meningkatkan ekspresivitas mataku dan bibirku yang merah menyala. Wanita di cermin itu memukau, perkaya diri, dan penuh kehidupan. Sebuah sedan mewah yang dikirim oleh rumah sakit membawaku ke pintu masuk megah sebuah hotel bintang 5 di Jakarta. Ketika pintu terbuka, aku dibutakan oleh kilatan kamera. Aku keluar dari mobil, menegakkan punggung, dan menjawab dengan senyum elegan sapaan sopan dari penyelenggara. Saat memasuki ballroom yang mewah, dibanjiri cahaya lampu kristal dan dipenuhi suara musik klasik, aku dengan cepat membaur ke dalam suasana elit intelektual. Andra mendekat memegang lenganku dan membawaku ke tengah untuk memperkenalkanku kepada spesialis asing. Di sana aku bertemu kembali dengan Profesor Richard, seorang ahli bedah jantung terkemuka yang pernah bekerja denganku selama aku tinggal di Amerika Serikat. Profesor itu terkejut dan sangat senang melihatku. Kami dengan cepat tenggelam dalam percakapan profesional. Dalam bahasa Inggris yang fasih, aku mengucapkan istilah medis yang kompleks dengan tepat. Aku menganalisis dengan percaya diri. Untuk Profesor Richard, keuntungan dari penggantian katup endoskopi invasif minimal sambil menunjukkan risiko yang dapat muncul selama sirkulasi ekstrakorporeal. Para spesialis di sekitarnya mendengarkan dalam diam dan di mata mereka terbaca rasa hormat yang tulus untuk dokter muda namun terpelajar itu. Di tengah percakapan kami, aku merasakan dingin di punggungku. Intuisi yang tajam memberitahuku bahwa seseorang sedang mengamatiku dengan saksama. Aku menyelesaikan analisisku perlahan untuk Profesor Richard dan berbalik. Beberapa langkah dariku, seperti membatu, berdiri Arya. Ia mengenakan tuxedo hitam yang pas di badan dan memegang segelas anggur di tangannya ditemani oleh beberapa rekan bisnis. Arya datang ke gala itu, jelas, untuk membangun lebih banyak kontak di lingkungan medis demi perawatan Clarissa. Tatapannya tertuju padaku. Di dalamnya bercampur keheranan, keterkejutan, dan kebingungan yang ekstrem. Ia membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tetapi sepertinya napasnya tercekat. Mantan istrinya, yang selalu ia anggap sebagai tikus abu-abu dan ia hina, sekarang berada di tengah ballroom mewah, bercakap-cakap dengan percaya diri. Dalam bahasa Inggris dengan spesialis terbaik dunia. Kontras brutal ini seperti tamparan di wajah arogansinya yang biasa. Arya meminta maaf kepada teman-temannya dan berjalan cepat ke arahku. Ia berhenti di depanku. Aroma cerutu yang familiar bercampur dengan ketegangan yang memancar dari tubuhnya. "Apa yang kamu lakukan di sini?" kata Arya. Dalam suaranya yang berat dan serak terkandung kemarahan. "Siapa yang mengizinkanmu datang ke tempat seperti ini dengan penampilan seperti itu?" Aku menggoyangkan sedikit gelas sampanyeku, mengamati wajahnya yang masam. Dengan dingin. "Tuan Wiguna, sepertinya Anda lupa bahwa kita sudah bercerai," jawabku dengan senyum mengejek. "Semua prosedur sudah selesai. Kemanapun saya muncul, apapun yang saya kenakan, dan dengan siapapun saya berbicara, itu adalah kebebasan pribadi saya. Apa hak Anda untuk mengendalikan saya?" Jawaban tajamku membuat Arya terdiam. Ia mencengkeram gelas dengan begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Arya tidak terbiasa dijawab dengan begitu kejam. Ia merendahkan suaranya mencoba mempertahankan ketenangan. Ia mengira bahwa aku sedang melakukan pertunjukan ini dengan sengaja, bahwa dengan uang kompensasi aku telah membeli pakaian mahal dan menyusup ke masyarakat kelas atas untuk menarik perhatiannya. Fantasi Arya memancing tawaku. Aku maju setengah langkah, memperpendek jarak, agar ia mendengar dengan jelas setiap kataku. "Aku mengembalikan kompensasimu, yang 85 miliar rupiah itu, untuk menjaga kehormatanku," kataku, menekankan setiap kata dan menghancurkan arogansinya sepenuhnya. "Gaun yang kupakai ini dan hak untuk berada di sini, semuanya kuperoleh dengan kecerdasan dan kemampuanku sendiri. Jangan samakan statusmu dengan statusku saat ini. Di mataku, Anda bernilai kurang dari selembar laporan patologi." Setelah mengatakan itu, aku berbalik dengan tegas dan pergi. Arya berdiri di tengah ballroom seperti patung batu. Bagian bawah gaun zamrudku meluncur dingin dan acuh tak acuh di kakinya. Aku mendekati Andra dan terus bersulang dengan para spesialis, menghapus pria itu sepenuhnya dari pandanganku. 3 hari setelah gala amal, hidupku kembali ke ritme rumah sakit yang intens. Pada Jumat sore,
Tepat ketika aku menyelesaikan operasi angioplasti yang kompleks, Andra menelepon. Dalam suaranya terdengar kejengkelan dan ketegangan. Ia menceritakan bahwa ia telah menerima pesan anonim bahwa mantan pacarnya dari universitas, Siska, yang sangat ia cintai, telah jatuh ke dalam perangkap seorang playboy, pewaris keluarga kaya di sebuah klub bernama Musa. Pria itu dikenal suka membius gadis-gadis dan membawa mereka ke rumahnya. Andra memintaku untuk pergi bersamanya, mengatakan bahwa di antara sesama wanita lebih mudah untuk berbicara dan meyakinkan. Aku melepaskan sarung tangan bedah, mencuci tangan dengan baik dengan disinfektan, dan segera setuju. Klub Musa adalah tempat hiburan pribadi paling eksklusif di Jakarta. Hanya dapat diakses oleh masyarakat kelas atas dengan kartu keanggotaan khusus. Tempat itu terkenal dengan ruang VIP mewahnya, kasino, rahasianya, dan pengeluaran yang selangit. Aku kembali ke apartemenku, mengenakan jumpsuit hitam ketat dan jaket pendek di atasnya, pakaian yang nyaman dan praktis yang memungkinkan untuk bergerak cepat. Tepat pukul 7 malam, Andra dan aku tiba di Musa. Andra, menggunakan kartu keanggotaan berliannya, meminta manajer untuk segera membawa kami ke area VIP di lantai Kaksikumenta. Di lorong berkarpet beludur merah tercium bau alkohol mahal dan parfum yang pekat. Andra dengan cepat menemukan ruangan tempat Siska berada. Ia memintaku menunggu di lorong, mengatakan bahwa ia akan masuk, menangani si anak kaya, dan mengeluarkan Siska. Aku mengangguk dan mundur bersandar pada dinding panel kayu. Menyilangkan tangan. Belum 5 menit berlalu ketika pintu ruang VIP di sebelah tiba-tiba terbuka. Dari sana terdengar tawa keras dan suara chip kasino beradu. Seorang pria keluar dari ruangan melonggarkan dasinya dan memegang cerutu yang mengepul di tangan lainnya. Asap abu-abu melayang di udara. Aku melirik cepat dan langsung mengenali Arya. Dunia ini benar-benar sempit. Kehadiranku di tempat yang begitu kotor seperti Musa memicu keterkejutan ekstrem di mata Arya yang segera berubah menjadi senyum, mengejek dan penghinaan. Ia mematikan cerutu pada pilar marmer di lorong dan mendekat perlahan ke arahku. Baru saja meninggalkan keluarga Wiguna dan kau sudah merendahkan diri untuk mengejar pria tak dikenal di tempat-tempat seperti ini. Dalam suara Arya terdengar ejekan yang tajam. Aku tidak terpancing oleh penghinaannya dan menegakkan tubuh. Aku menatap langsung ke matanya dan menjawab dengan dingin bahwa standarnya untuk menilai orang terlalu rendah dan bukan urusannya mengapa aku ada di sana. Sebaliknya, kepala korporasi yang bersenang-senang di kasino sementara kekasihnya sekarat di rumah sakit benar-benar tercela. Kata-kataku menghantam dengan tepat rasa bersalah yang mulai tumbuh di jiwa Arya. Wajahnya langsung menjadi gelap dan meledak dalam kemarahan. Tiba-tiba ia mencengkeram pergelangan tanganku. Cengkeramannya begitu kuat hingga meninggalkan bekas merah di kulitku. Tanpa memberiku waktu untuk bereaksi, ia menyeretku paksa ke ruang VIP tempat ia baru saja keluar. Pintu tertutup keras di belakang kami. Di ruangan yang luas, duduk di meja poker, yang ditutupi kain hijau, ada 5 atau 6 pria. Di antara mereka ada rekan bisnis dekat dan playboy terkenal, teman-teman Arya, Reza dan Dimas. Mereka menatap heran saat Arya menyeret seorang wanita tak dikenal ke dalam ruangan. Kamu memutuskan untuk membawa seorang gadis untuk memberimu keberuntungan dan memulihkan kerugianmu? Reza tersenyum. Arya mendorongku ke kursi kulit kosong di sebelahnya dan melemparkan chip ke atas meja. Beberapa ratus juta rupiah. Ia memaksaku untuk berpartisipasi dalam permainan. Ia ingin mempermalukanku di depan teman-temannya, menggunakan keunggulannya dalam dunia uang dan tipu daya. Jika kamu memenangkan semua chip di meja, Arya menyatakan dengan dingin, aku akan membiarkanmu pergi dengan tenang. Jika kamu kalah, kamu akan berlutut dan meminta maaf atas kata-kata lancangmu. Aku menggosok pergelangan tanganku yang sakit dengan lembut dan melihat kartu yang dibagikan oleh dealer. Poker adalah permainan probabilitas dan psikologi. Bagi seorang ahli bedah yang terbiasa menghitung probabilitas hidup atau mati dengan presisi sepersekian persen, permainan ini tidak lebih sulit daripada soal matematika sekolah dasar. Aku tersenyum dan mengangguk tanda setuju. Ronde pertama dimulai. Aku melihat kedua kartuku tanpa menunjukkan emosi apapun. Arya dan teman-temannya mencoba memberikan tekanan psikologis, terus-menerus memasang taruhan besar. Ketika giliranku tiba, aku dengan tenang mendorong semua chipku ke tengah meja. All in. Menghadapi langkah nekat itu, keheningan terjadi di ruangan.
Reza dan Dimas saling berpandangan dengan hati-hati dan memutuskan bahwa mereka tidak memiliki peluang, mereka mundur. Hanya tinggal Arya dan aku. Berhadapan, muka. Arya menatap tajam ke mataku mencoba menemukan indikasi ketakutan atau keraguan, tetapi sia-sia. Mataku setenang danau yang beku. Arya, mengertakkan gigi, menyamakan taruhan. Dealer membuka 3 kartu umum di atas meja. As, 7, dan 9. Aku menunjukkan kedua kartuku, sepasang as. Bersama dengan as di meja, aku memiliki 3 of a kind terkuat. Probabilitas, Arya memiliki kombinasi yang lebih kuat kurang dari 3%. Arya, terperangah, menunjukkan kartunya. Ia hanya memiliki sepasang king. Dengan ketenangan total aku mengulurkan tangan dan menarik gunung chip yang sangat besar ke arahku. Chip plastik bergemerincing, riang. Teman-teman Arya membuka mulut karena takjub. Tidak ada yang bisa percaya bahwa seorang wanita berpenampilan rapuh mampu melakukan permainan yang begitu kejam dan penuh perhitungan. Aku bangkit, menepuk sedikit kerutan di jaket, dan menatap Arya dari atas dengan rasa kasihan. Permainan yang membosankan untuk para pengangguran. Terima kasih atas donasinya. Uang ini akan disumbangkan ke Yayasan Operasi Jantung untuk anak-anak kurang mampu. Aku berbalik dengan tegas dan keluar dari ruangan, meninggalkan Arya dan teman-temannya yang dipermalukan. Pada saat pintu terbuka, aku melihat Andra baru saja menyelesaikan masalahnya dan membawa Siska keluar dari ruangan sebelah. Aku tersenyum pada Andra, memegang lengannya, dan bersama-sama kami meninggalkan klub Musa. Itu adalah malam yang dramatis, tetapi sangat menyegarkan. Berdiri di pintu masuk klub Musa, aku merasakan angin malam menerpa jaket tipisku. Andra memopong Siska, mantan pacarnya, dengan hati-hati setelah gadis itu minum. Terlalu banyak alkohol keras yang dicampur dengan sesuatu yang buruk. Ia dalam keadaan setengah sadar dan terus-menerus mual. Andra mengerutkan kening, menatapku dengan kekhawatiran dan permintaan maaf. Ia berkata bahwa kondisi Siska sangat buruk dan ia harus segera membawanya ke UGD untuk diinfus dan melakukan pemeriksaan menyeluruh. Mobil sport Porsche Andra hanya memiliki 2 kursi dan mustahil baginya untuk membawaku bersamanya. Aku mengangguk tegas dan memberitahu Andra untuk membawa pasien secepat mungkin. Nyawa dan kesehatan seseorang selalu menjadi prioritas utama. Aku mengeluarkan ponselku untuk memesan taksi online premium untuk pulang. Begitu mobil sport Andra menghilang meraung di tikungan, Maybach hitam yang familiar keluar dari parkiran bawah tanah dan berhenti tepat di depanku. Jendela belakang turun perlahan, memperlihatkan wajah tegas Arya dan tatapan dinginnya yang tajam. Udara di sekelilingku terasa membeku di bawah tatapan otoriternya. Masuk ke mobil, kata Arya dengan suara berat dan serak, yang tidak menerima bantahan. Sudah larut dan daerah ini tidak aman bagi seorang wanita sendirian? Jadi sudah menjadi tanggung jawabku untuk mengantarmu pulang. Aku tetap berdiri di tangga marmer dengan tangan bersedekap tanpa bergerak. Aku menolak tawarannya dengan dingin. Aku menjelaskan bahwa tidak ada lagi hubungan di antara kami yang mewajibkannya menunjukkan kesatriaan yang tidak perlu itu. Selain itu, mobil yang baru saja aku pesan melalui aplikasi akan tiba dalam 3 menit. Arya tidak menyerah, ia membuka pintu dan keluar dari mobil. Sosoknya yang tinggi menutupi sebagian cahaya lampu jalan. Meskipun aku melawan, Arya mencengkeram sikuku dan mendorongku dengan kekuatan sedang ke kursi belakang Maybach. Gerakannya begitu cepat dan tiba-tiba, sehingga aku tidak sempat bereaksi. Pintu tertutup keras dan aku berada di ruang tertutup, diresapi dengan bau cerutu dan parfum pria yang familiar. Sopir di kursi depan, yang memahami semuanya tanpa kata-kata, segera menyalakan mesin dan menjauh dari klub. Aku merapikan pakaianku dan menempel sedekat mungkin ke jendela untuk menjaga jarak maksimal dengan pria yang duduk di sampingku. Di dalam mobil terjadi keheningan yang menindas. Cahaya kuning lampu jalan meluncur di wajah Arya, menerangi refleksi mendalam dan perhitungan di matanya. Di luar gerimis, mengaburkan lampu-lampu kota malam Jakarta. Setelah beberapa saat, Arya memecah kesunyian. Ia mengajukan tawaran yang begitu tidak masuk akal, sehingga aku tidak bisa mempercayai pendengaranku. Ia berkata bahwa ia bisa memberiku posisi sebagai kepala HRD di salah satu anak perusahaan grup Wiguna. Gaji beberapa miliar rupiah setahun, ditambah berbagai fasilitas yang menjamin kehidupan tanpa kekhawatiran. Ia mengira bahwa penolakanku terhadap kompensasi miliaran itu hanyalah taktik permainan untuk
menekannya. Aku menoleh dan menatap langsung ke matanya. Bibir merahku melengkung membentuk senyum mengejek. Megalomanianya telah mencapai tahap yang tidak dapat disembuhkan. Aku menjawab penghinaannya, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Aku menegaskan kembali bahwa aku tidak membutuhkan sedekahnya dan, terlebih lagi, aku tidak tertarik bekerja di bawah perintah seorang pria yang tidak tahu cara menghargai keluarganya. Kemampuanku dalam permainan kartu malam ini, pakaian desainerku, semuanya adalah hasil dari kemampuanku, asetku, dan kecerdasanku. Aku menuntut agar ia menyimpan tatapan kebenciannya dan jangan pernah lagi mencoba menilai diriku dengan uang atau jabatan. Arya terdiam. Jakunnya bergerak hampir tak terlihat. Kata-kataku, tajam seperti pisau, menembus baju zirah arogansi yang selalu ia kenakan. Ia menoleh ke jendela dan tidak lagi menyebutkan tawarannya yang tidak masuk akal. Mobil melaju tanpa suara melalui persimpangan yang sepi dan akhirnya memasuki kompleks hunian elit di pusat kota. Itu adalah salah satu area teraman di Jakarta, hanya ditujukan bagi elit sejati. Maibah berhenti di pintu masuk utama Menara Batavia. Lobi hanya dapat diakses dengan kartu penghuni atau melalui sistem pengenalan wajah. Wajah Arya mencerminkan keheranan. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa aku bisa tinggal di tempat yang begitu mahal dan eksklusif. Ketika aku mengulurkan tangan untuk membuka pintu, Arya tiba-tiba menghentikanku. Dalam, suaranya bercampur kelelahan dan sedikit paksaan. Ia memberitahuku bahwa ibunya, Ibu Ratna, telah kembali dari perjalanan ke Eropa. Pagi itu juga. Beliau belum tahu bahwa kami telah menyelesaikan proses perceraian. Akhir-akhir ini beliau menderita hipertensi dan dokter sangat menyarankan untuk menghindari guncangan emosional yang kuat. Arya memintaku agar Sabtu malam ini aku pergi bersamanya ke rumah keluarga Wiguna untuk memerankan peran pasangan bahagia dalam makan malam keluarga. Aku terpaku dan menoleh. Ibu Ratna adalah satu-satunya orang di keluarga Wiguna yang benar-benar peduli padaku dan memperlakukanku dengan kehangatan seorang ibu. Di saat-saat paling sepi dan menyakitkan selama 3 tahun terakhir, beliau selalu berada di pihakku, memarahi Arya karena ketidakpeduliannya. Aku merasakan rasa hormat yang tulus padanya. Dan meskipun sekarang aku membenci Arya sampai ke tulang sumsum, menyakiti seorang wanita tua yang sakit bertentangan dengan nuraniku sebagai dokter. Aku merenung beberapa detik dan mengangguk, tetapi mengajukan satu syarat yang jelas. Ini akan menjadi kali terakhir aku menginjakkan kaki di rumahmu. Setelah makan malam itu, kamu harus menemukan cara untuk memberitahu ibumu yang sebenarnya. Aku membuka pintu dengan tegas. Aku keluar dari mobil, dan, tanpa menoleh ke belakang sekalipun, aku menuju lobi gedungku. Sabtu malam, kabut tipis menyelimuti kota. Di udara terasa kesejukan musim pancaroba. Aku berdiri di depan lemari, memilih pakaianku dengan hati-hati untuk pertunjukan malam itu. Aku menyisihkan gaun ketat dan menggoda, dan memilih gaun panjang sutra sopan, berwarna krem dengan garis leher bulat. Aku menata rambut pendek moderku, menjadi sanggul rendah yang elegan dan rapi, menyembunyikan ujung-ujungnya yang berani. Aku menghapus riasan mencolok, hanya menyisakan krim pelindung dan warna merah muda tipis di bibir. Hanya dalam setengah jam aku telah berubah dengan sempurna menjadi istri yang penurut dan sabar seperti yang telah kujalani selama 3 tahun. Melihat diriku di cermin, aku menertawakan diriku sendiri. Penyamaran yang sempurna untuk menipu dunia. Pukul 6 sore. Maibah Arya berhenti di depan lobi gedungku. Keluar dengan langkah tertata. Di mataku tidak ada jejak kekerasan dan arogansi yang biasa. Ketika aku membuka pintu penumpang, Arya, yang sedang memeriksa dokumen di tablet, terpaku sesaat. Tatapannya menyapu pakaianku yang sopan, wajahku tanpa riasan, dan sikapku yang tertahan. Di wajahnya muncul ekspresi kebingungan. Mungkin ia tidak menyangka bahwa aku akan masuk ke dalam peran itu begitu cepat dan sempurna. Arya memalingkan muka, terbatuk, dan memerintahkan sopir untuk berangkat. Perjalanan dari pusat kota ke rumah di Pondok Indah memakan waktu hampir 1 jam. Kami tidak mengucapkan sepatah kata pun. Di ruang sempit itu, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Di depan kami muncul rumah keluarga Wiguna dengan gerbang besi tempa yang megah dan taman yang bermandikan cahaya kuning hangat. Begitu mobil berhenti, Arya segera keluar dan mengitari kendaraan, membukakan pintu untukku. Ia menggenggam tanganku. Telapak tangannya yang lebar menyalurkan kehangatan aneh ke kulitku,
yang dingin. Aku sedikit bergidik, tetapi segera menenangkan diri dan membiarkannya membimbingku ke ruang tamu dengan patuh. Ibu Ratna sedang duduk di sofa, meminum teh. Melihat kami, beliau segera meletakkan cangkirnya. Senyum lebar merekah di wajahnya yang ramah. Beliau bangkit dan memelukku dengan erat. Arya, kenapa? Kamu lama sekali membawa istrimu? Dia kurus sekali, tegur beliau pada putranya. Apakah pekerjaan begitu penting sehingga kamu tidak punya waktu untuk keluarga? Aku tersenyum ramah, menepuk punggungnya, dan menjawab dengan lembut. Akhir-akhir ini cuaca sangat tidak menentu dan saya tidak nafsu makan. Arya selalu menjaga saya, terus-menerus membelikan saya makanan enak. Aku merasa mual dengan kebohonganku sendiri, tetapi demi senyum Ibu Ratna aku bersedia melakukan sandiwara ini sampai akhir. Makan malam disajikan di ruang makan besar. Meja penuh dengan hidangan laut, mahal dan makanan bergizi. Aku mengambil inisiatif menyajikan nasi dan meletakkan potongan daging terbaik di piring ibu mertuaku dan kemudian di piring Arya. Setiap gerakan, setiap tatapan ke arah Arya diresapi dengan perhatian dan kasih sayang mendalam dari seorang istri yang berbakti. Arya tegang. Peralatan makannya bergetar hampir tak terlihat. Perhatian palsuku menciptakan, kembali dengan begitu jelas gambaran hari-hari tenang 3 tahun lalu. Dalam tatapannya padaku bercampur kebingungan dan perasaan halus yang tak terlukiskan. Ia tenggelam sepenuhnya dalam ilusi yang telah kuciptakan, tidak mampu membedakan kebenaran dari fiksi. Ketika makan malam hampir berakhir, Ibu Ratna menyuruh para pelayan pergi dan menjadi sangat serius. Beliau menatap kami berdua dan mengetukkan jarinya di atas meja kaca. Kalian sudah menikah selama 3 tahun, katanya dengan nada otoriter matriark keluarga. Itu waktu yang cukup untuk memantapkan bisnis dan memperkuat perasaan. Sekarang tujuan utamanya adalah memiliki pewaris. Beliau curiga bahwa penyebab penundaan itu adalah Arya. Beliau berpikir bahwa tekanan memimpin korporasi telah menyebabkan masalah kesehatan fisik yang serius baginya, mencegahnya untuk memiliki keturunan. Aku menundukkan kepala dan meremas ujung sutra gaunku dengan kuat, menahan tawa kemenangan yang berjuang untuk keluar. Dengan susah payah, kata-kata langsung Ibu Ratna adalah pukulan telak bagi ego pria sombong seperti Arya. Wajahnya membatu dan ia meletakkan peralatan makan di atas meja dengan keras. Ia mencoba menjelaskan bahwa kesehatannya baik-baik saja, bahwa perusahaan hanya memiliki terlalu banyak proyek penting saat ini dan bukan saatnya untuk mengurus soal anak. Ibu Ratna tidak menerima alasan, beliau memukul meja dan memberikan perintah yang tidak dapat dibatalkan. Beliau menuntut agar pada hari Senin jam 8 pagi, Arya menunda semua urusannya dan membawaku sendiri ke pusat medis internasional terbaik di Jakarta untuk pemeriksaan kesehatan reproduksi lengkap. Beliau menyatakan akan mengirim asisten kepercayaannya bersama kami untuk menerima laporan langsung. Jika Arya memiliki masalah, itu harus segera ditangani, bukan disembunyikan atau dihindari. Aku mengangkat mata yang penuh air mata ke arah Arya. Berpura-pura sangat tersinggung dan tunduk. Arya, dengarkan ibumu, nasihatku dengan lembut. Kamu seharusnya tidak menentang keinginannya dan membuatnya kesal demi pekerjaan. Kesehatan adalah yang paling penting. Kata-kata penuh perhatianku, seperti percikan di gudang mesiu, melucuti Arya dari semua argumennya. Ia menatapku tajam. Rahangnya terkatup rapat dan urat-urat di pelipisnya menonjol, tetapi ia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun penolakan di depan ibunya. Makan malam yang penuh gejolak itu berakhir dalam keheningan yang menindas, meninggalkan sang taipan sombong dengan vonis bernama pemeriksaan kesehatan reproduksi. Makan malam keluarga yang berlangsung dalam suasana menindas akhirnya berakhir. Arya, dengan alasan konferensi video mendesak dengan mitra asing, meminta maaf kepada ibunya dan mengatakan bahwa kami harus pergi. Ibu Ratna mengangguk, tetapi tidak lupa mengulangi perintah tegasnya tentang janji di klinik pada Senin pagi. Aku membungkuk patuh, mengenakan kardigan rajut tipis, dan mengikuti Arya ke pintu keluar. Begitu kami menghilang dari pandangan Ibu Ratna, semua kelembutan dan sikap menahanku menguap seketika, digantikan oleh tekad dinginku yang biasa. Udara malam di Pondok Indah terasa sangat dingin. Angin yang menusuk berbisik di antara pohon-pohon palem, menyebarkan daun kering di jalan setapak. Aku berjalan cepat menuju parkiran, ingin segera meninggalkan tempat munafik itu. Arya mengikutiku dari dekat. Suara sepatunya di atas batu, menandai ritme yang terburu-buru, jelas mengkhianati kemarahan yang tertahan. Setibanya di Maybach,
Aku tidak menunggu sopir membukakan pintu dan aku sendiri meraih gagangnya. Saat itu, sebuah tangan kuat menarikku ke belakang. Arya menerjang dan memenjarakanku dengan tubuhnya yang besar ke badan mobil yang dingin. Bahunya yang lebar memblokir sepenuhnya cahaya lampu taman, memproyeksikan bayangan tebal di wajahku. Matanya merah dan dalam napasnya, yang terengah-engah terasa kemarahan yang hampir meledak. Kamu aktris yang luar biasa, geram Arya. Kamu telah menggunakan ibuku untuk menginjak-injak harga diriku. Apakah kamu puas? Setiap kata yang disaring di antara gigi diresapi dengan racun. Aku tetap diam, tanpa sedikit pun kegugupan, menghadapi kemarahannya. Aku tidak wajib menanggung perlakuan tidak adil ini. Peranku sebagai istri yang penurut adalah bagian dari kesepakatan awal kami untuk melindungi kesehatan ibu. Ratna. Aku telah memenuhi bagianku dengan cemerlang. Aku menuntut Arya untuk membuat janji dengan pengacara sesegera mungkin. Untuk mengajukan dokumen ke pengadilan dan menyelesaikan proses perceraian secara resmi. Aku menegaskan bahwa aku tidak ingin kehilangan sedetik pun dari waktuku yang berharga dalam drama keluarga yang tidak masuk akal dan membosankan ini. Mendengar bagaimana aku mengucapkan kata perceraian dengan acuh tak acuh dan tergesa-gesa, Arya menjadi semakin gelap. Kekuatan cengkeramannya di pergelangan. Tanganku meningkat secara nyata, menyebabkan rasa sakit yang menusuk. Tekad dan kekeringanku tampaknya sangat menyakitinya. Ia mencondongkan tubuh, lebih dekat dan dengan kecemburuan yang tidak masuk akal dalam suaranya mulai menginterogasiku. Ia bertanya apakah aku begitu terburu-buru untuk memutuskan semua hubungan dengan keluarga Wiguna agar dapat secara legal berada di pelukan direktur klinik itu, Andra Pratama. Arya percaya bahwa semua perubahan drastisku, dari cara berpakaian hingga nadaku yang arogan, dipicu oleh pria lain. Aku tidak bisa menahan senyum mengejek mendengar dugaannya yang kekanak-kanakan. Mentalitas seorang diktator yang menganggap dirinya pusat alam semesta. Benar-benar konyol. Dengan tangan bebas aku mendorong dadanya dengan kuat untuk menciptakan sedikit jarak agar bisa bernapas. Udara di sekitar kami terasa membeku, berubah menjadi es tajam. Tuan Wiguna, Anda memiliki imajinasi yang terlalu subur, kataku dingin, dengan suara baja, menghancurkan fantasinya. Begitu kita menandatangani surat cerai, dengan siapa aku jatuh cinta, dengan siapa aku berkencan, itu akan menjadi kebebasan pribadiku yang dilindungi oleh hukum. Anda siang dan malam sibuk dengan cinta pertama Anda. Clarissa Sutedja, mengapa Anda mencoba mencegahku menemukan kebahagiaan baru? Jangan memaksakan keegoisan seorang pecundang padaku. Kata-kata kejamku seperti siraman air dingin pada egonya. Ia terpaku. Matanya terbuka karena bingung. Tangannya, yang mencengkeram pergelangan tanganku dengan kuat, perlahan mengendur dan tergantung lemas di sisinya. Kejujuranku telah mengekspos keegoisan dan kemunafikannya tanpa ampun. Arya tidak menemukan satu argumen pun untuk membenarkan ketidakadilannya. Cinta sejati yang sangat ia banggakan kini telah menjadi duri tajam yang menusuk arogansinya sendiri. Aku menggosok pergelangan tanganku yang memerah dan merapikan pakaianku. Aku mengingatkannya tentang janji di pengadilan Senin depan pagi. Alih-alih membuang waktu untuk kunjungan sia-sia ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Kita harus menyelesaikan sekali dan untuk selamanya akta nikah yang menyatukan kita berdua. Aku mendorong Arya ke samping dengan tegas. Aku membuka pintu mobil sendiri dan menutupnya dengan dingin. Melalui kaca kedap suara aku melihat Arya berdiri, bingung, di tengah parkiran yang diterpa angin. Punggungnya, yang biasanya angkuh, tampak sesaat kesepian dan patah. Beberapa hari setelah makan malam di rumah keluarga Wiguna, kondisi kesehatan Clarissa, yang dirawat di klinik internasional, mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan psikologis. Dari laporan harian yang kuterima melalui sistem internal Andra, aku tahu bahwa serangan paniknya menjadi lebih sering, ia menjadi mudah tersinggung dan terus-menerus menekan tombol panggil, menuntut untuk bertemu Arya. Kecemasan Clarissa disebabkan karena akhir-akhir ini Arya, dengan alasan urusan keluarga, semakin jarang muncul di rumah sakit, terutama setelah kunjungan ke Ibu Ratna. Perilakunya menjadi terganggu dan penuh perhatian, dan perawatan penuh perhatian yang ia tunjukkan di awal rawat inapnya telah hilang sama sekali. Intuisi wanita yang cerdik memberitahunya bahwa posisinya di hati Arya telah melemah secara serius. Untuk mempertahankan tambang emasnya dan mengkonsolidasikan kekuasaannya, Clarissa memutuskan untuk menggunakan metode yang paling rendah. Melalui kontaknya di pasar gelap luar negeri, ia memesan secara diam-diam
stimulan sintetis dalam kapsul dengan efek yang sangat kuat. Itu adalah obat. Terlarang, tidak berwarna dan tidak berbau. Yang larut seketika dalam alkohol, kuat dan dapat melumpuhkan sepenuhnya keinginan seorang pria dewasa. Ia membayar sejumlah besar uang untuk menyuap salah satu pelayan klub Musa, tempat Arya biasa mengadakan pesta pribadi dengan rekan bisnisnya. Rencana. Clarissa sangat licik. Ia menyiapkan jebakan untuk memikat Arya ke tempat tidur. Dan, memanfaatkan hilangnya kendalinya, hamil untuk memaksa keluarga Wiguna, meskipun ada tentangan dari Ibu Ratna, untuk mengadakan pernikahan yang teagaza-gaza. Suatu akhir pekan di malam hari, Andra dan aku mengadakan pertemuan dengan pemasok peralatan medis berteknologi tinggi dari Jerman. Tempat pertemuan, secara kebetulan, ternyata adalah ruang VIP Klub Musa. Berbeda dengan Elysium, yang bising dan mencolok, Musa adalah ruang pribadi yang didekorasi dengan gaya klasik dan mahal dengan musik jazz lembut dan pencahayaan kuning yang redup. Aku mengenakan setelan celana dengan blazer hitam di atasnya, penampilan yang benar-benar serius dan profesional. Negosiasi untuk pasokan sistem jantung, buatan generasi baru berjalan cukup baik. Ketika mitra Jerman itu pergi sebentar, untuk menjawab panggilan, Andra juga meregangkan tubuh dan berkata bahwa ia akan pergi ke toilet. Aku mengangguk dan tetap sendirian di meja kaca, minum sedikit air dan mengamati bar tengah dengan bingung. Di bar yang diterangi lampu neon, perhatianku terpusat pada seorang pelayan yang mencurigakan. Ia mengenakan seragam klub, rompi dengan pinggiran merah, dan terus-menerus melihat ke sekelilingnya, bertindak dengan sangat gugup. Di nampannya hanya ada satu gelas whisky Macallan berwarna amber, memastikan tidak ada yang melihatnya. Pelayan itu dengan cepat mengeluarkan kapsul kecil dari saku rompinya. Dengan dua jari ia menghancurkan bungkusnya dan menuangkan semua bubuk putih ke dalam minuman mahal itu. Bubuk itu larut dengan cepat, hanya menyisakan sedikit busa, tanpa mengubah warna atau bau minuman. Sebagai ahli bedah dengan pelatihan sistematis dalam farmakologi, aku langsung memahami mekanisme kerja zat itu. Itu tepatnya stimulan sistem saraf pusat, terlarang yang dikombinasikan dengan konsentrasi alkohol tinggi. Menghancurkan sawar darah otak seketika dan memaksa tubuh untuk memproduksi sejumlah besar hormon fisiologis, membuat korban kehilangan kendali sepenuhnya atas tindakannya. Aku mengerutkan kening. Kewaspadaanku menajam. Siapa yang berani melakukan kerendahan seperti itu di klub yang dijaga ketat seperti Musa? Tatapanku mengikuti setiap gerakan pelayan. Itu, ia mengambil nampan dengan gelas beracun dan berjalan langsung ke ruang V. Kaca terpisah di sudut terjauh klub. Ketika ia membuka sedikit pintu kaca, cahaya lampu gantung menyaring melalui celah dan aku bisa membedakan dengan jelas orang-orang yang duduk di dalamnya. Di tengah sofa menonjol siluet Arya yang familiar dan kekar. Ia mengerutkan kening mendengarkan penjelasan seorang rekan tentang sebuah kontrak dan menggosok dahinya sedikit dengan tangan kirinya dengan tampang lelah. Pelayan itu membungkuk sopan, meletakkan gelas Macallan beracun tepat di depan Arya, mundur beberapa langkah dan, sambil terus mengamati secara diam-diam, menunggu korban jatuh ke dalam perangkap. Pikiran tajam melintas di benakku. Aku mengenal baik karakter rekan-rekan Arya. Mereka suka bersenang-senang, tetapi tidak akan pernah berani menggunakan metode sekeji itu terhadap kepala korporasi. Satu-satunya orang dengan motif terkuat, dan yang dapat memperoleh keuntungan terbesar dari hilangnya akal sehat Arya, adalah Clarissa Sutedja. Kejahatannya melampaui semua batas yang dapat diterima bagi seorang pasien yang perlu diselamatkan. Meskipun aku membenci Arya sampai pada titik tidak ingin melihatnya, harga diriku tidak mengizinkanku untuk berpangku tangan dan melihat bagaimana pria yang menurut dokumen masih suamiku yang sah, menjadi korban intrik orang lain. Selain itu, jika sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi pada Arya malam itu, besok pers akan meledak dengan berita utama, menyeret reputasi kedua keluarga ke dalam lumpur skandal. Aku bangkit dengan tegas, merapikan kerahku dan dengan langkah cepat namun mantap, aku menuju ruang kaca itu. Saatnya untuk menggagalkan sendiri konspirasi kotor pihak ketiga. Aku mendorong pintu kaca dengan kuat. Suara kering benturan kenop logam membuat semua orang di dalamnya terkejut dan berbalik. Mengabaikan tatapan bingung para rekan, aku menuju dengan kecepatan kilat langsung ke arah Arya. Pelayan, yang berada di dekatnya, memucat dan mencoba menghentikanku, tetapi terpaku di bawah tatapanku yang tajam seperti pisau. Arya baru saja mengangkat gelas whisky dan cairan amber itu sudah menyentuh bibirnya. Sebelum ia bisa meneguk satu teguk pun, aku mengulurkan tangan dan
memukul bagian bawah gelas dengan kuat. Gelas kristal mahal itu terlepas dari tangan Arya dan pecah berkeping-keping dengan suara keras di atas meja kaca. Cairan dengan obat terlarang itu memercik kemana-mana, membasahi sebagian besar karpet wall Turki. Bau alkohol yang pekat bercampur dengan aroma khas Musa. Arya melompat berdiri. Wajahnya membatu karena marah atas gangguanku yang tiba-tiba. Ia menatapku tajam dan berteriak. Bertanya kegilaan apa yang kulakukan di tengah negosiasi bisnis. Aku tidak berhenti untuk memberikan penjelasan panjang lebar. Aku hanya mengambil salah satu pecahan kaca yang di dalamnya terdapat cairan transparan. Mundur, aku mendekatkan pecahan kaca itu ke wajah pelayan yang gemetaran. Racun. Apa yang kamu masukkan ke dalam gelas ini? Tanyaku dingin. Menghadapi pertanyaanku yang keras, pelayan itu jatuh ke lantai. Wajahnya menjadi pucat pasi dan ia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk membela diri. Reaksinya adalah bukti yang paling fasih. Arya cukup cerdas untuk memahami apa yang sedang terjadi. Kemarahannya langsung tertuju pada karyawan pengkhianat itu. Ia memberi isyarat kepada pengawalnya yang berada di luar pintu dan memerintahkan agar pelayan itu segera dibawa ke ruang layanan untuk diinterogasi. Mitra asing melihat situasi menjadi rumit, bergegas meminta maaf dan mengusulkan untuk menunda pembicaraan ke hari lain. Sekarang di ruangan itu hanya tinggal Arya dan aku. Ia menatapku dengan ekspresi penuh perasaan campur aduk. Ia ingin berterima kasih padaku, tetapi pusing yang tiba-tiba mencegahnya. Meskipun aku telah mengambil gelasnya, sejumlah kecil minuman telah masuk mulutnya. Untuk neurostimulan sekuat itu dari pasar gelap, satu tetes saja sudah cukup untuk menghancurkan semua hambatan pelindung organisme. Wajah Arya memerah dengan cepat. Napasnya menjadi berat dan tersendat-sendat. Ia berpegangan kuat pada tepi meja. Urat-urat biru menonjol di tangannya. Tatapannya, kehilangan ketajaman biasanya, menjadi keruh dan liar. Tubuhnya yang besar terhuyung-huyung hampir ambruk. Aku mengerti bahwa situasinya serius dan segera menerjang untuk memegang lengannya. Panas yang memancar dari kulitnya, seperti tungku pijar. Aku melingkarkan tanganku di pinggangnya. Menopang tubuhnya yang berat, aku memutuskan bahwa aku harus membawa Arya keluar dari tempat ramai itu segera. Jika ada yang melihat kepala korporasi dalam keadaan tak terkendali seperti itu, konsekuensinya tidak akan terduga. Aku mengeluarkan ponsel dan mengirimi Andra pesan singkat yang mengatakan bahwa ada urusan mendesak dan aku harus pergi. Kemudian, sambil memopong Arya, aku menuju pintu keluar khusus untuk tamu VIP. Pintu itu mengarah langsung ke parkiran bawah tanah. Jarak dari lift ke Maybach terasa sangat jauh bagiku. Efek obat itu semakin kuat, membakar sepenuhnya sisa-sisa akal sehat Arya. Ia tidak lagi sadar akan apa yang terjadi di sekelilingnya. Dalam keremangan parkiran bawah tanah yang lembab, Arya tiba-tiba berbalik dan memenjarakanku di tiang beton yang dingin. Kekuatan seorang pria yang telah kehilangan akal. Sehatnya sepenuhnya jauh melebihi perlawananku. Ia membenamkan wajahnya di leherku, menghirup bauku dengan panik, campuran pelembut pakaian dan aroma ringan disinfektan medis. Itu adalah bau yang telah ia biasakan selama 3 tahun hidup bersama. Aroma ini, seperti stimulan kedua, akhirnya memutus benang kendali terakhir. Alara, geram Arya dengan suara serak dan membenamkan bibirnya yang panas ke bibirku. Cumannya bersifat naluriah, kasar, penuh keinginan posesif. Aku melawan dengan putus asa, mendorong dadanya yang keras dengan sekuat tenaga, tetapi perlawananku sia-sia. Arya mencengkeram kedua pergelangan tanganku dengan satu tangan dan menahannya di atas kepalaku. Ciumannya menjadi lebih dalam dan kejam, diresapi dengan rasa pahit alkohol kuat. Perasaan tercekik dan putus asa menguasai diriku. Selama pergulatan itu aku berhasil membebaskan diri cukup untuk menggigit bahunya dengan sekuat tenaga melalui kain tipis kemejanya. Gigiku menancap dalam kedagingnya, dan aku merasakan dengan jelas rasa asin darah di mulutku. Arya mengerang pelan karena kesakitan, tetapi tidak melepaskanku. Sebaliknya, rasa sakit itu tampaknya semakin mengobarkan keinginan liarnya. Ia mengangkatku dalam pelukannya dan menuju lift layanan yang mengarah ke hotel bintang 5 yang terletak di gedung yang sama dengan Musa. Begitu pintu kamar hotel tertutup, dimulailah malam tak terduga dan hingar-bingar yang menyapu semua batas dan kebencian yang ada di antara kami. Pada saat yang sama, di lobi utama klub Musa, muncullah Clarissa. Ia mengenakan topi sampai ke mata dan menutupi wajahnya dengan kacamata hitam, masuk dengan geza-geza
Ia telah menghitung dengan tepat saat obat itu seharusnya bekerja untuk muncul sebagai penyelamat. Tetapi ketika ia membuka pintu ruang VIP, tatapannya hanya menemukan pecahan kaca dan genangan minuman beracun di karpet. Arya tidak ada sana dan tidak ada jejak kehadirannya di gedung itu. Clarissa menghentakkan kakinya dengan marah dan menggigit bibirnya sampai berdarah. Rencananya yang sempurna telah runtuh dalam sekejap. Cahaya matahari yang terang menyaring melalui celah di tirai tebal, memproyeksikan sinar kuning pucat di atas spray yang kusut. Aku membuka mata perlahan. Seluruh tubuhku sakit. Di depanku muncul interior kamar suite hotel mewah, furnitur kayu mahoni, lampu gantung kristal, karpet wall tebal. Semuanya menunjukkan biayanya yang tinggi. Kenangan malam yang hingar-bingar itu muncul dengan jelas dalam ingatanku. Malam yang menghancurkan sepenuhnya semua hambatan pelindung yang telah kubangun. Dengan susah payah sejak hari aku meninggalkan rumah keluarga Wiguna. Aku menoleh. Arya tidur nyenyak. Di wajahnya yang bengkak, yang dalam tidurnya, terlepas dari arogansi dinginnya yang biasa, hanya terbaca kelelahan dan keletihan setelah efek obat terlarang itu hilang sepenuhnya. Spray telah jatuh ke pinggangnya, memperlihatkan batang tubuhnya yang berotot. Di dekat tulang selangkah kanan, di tempat gigitan dalam, darah telah membeku. Tanda itu sangat terlihat. Itu adalah tanda perlawananku yang putus asa dan satu-satunya bukti kehadiranku di kamar itu. Tadi malam aku tidak membiarkan kelemahan atau kepanikan menguasaiku, seperti yang akan dilakukan seorang gadis muda. Akal sehat seorang ahli bedah menang, dengan cepat. Aku menyingkirkan spray dengan hati-hati. Aku bangkit dari tempat tidur. Mengumpulkan pakaian yang berserakan di lantai, aku berpakaian dengan cepat. Aku pergi ke kamar mandi dan mencuci muka dengan air dingin, mencoba menenangkan diri sebanyak mungkin. Melihat bayanganku yang pucat di cermin, aku mengulangi pada diriku sendiri bahwa itu hanya insiden fisiologis yang disebabkan oleh tindakan bahan kimia. Itu tidak memiliki arti emosional dan tidak akan mengubah keputusanku tentang perceraian sama sekali. Saat keluar dari kamar mandi, aku mengambil tasku dan pergi ke lorong yang sunyi. Saat memasuki lift, aku segera melakukan panggilan terenkripsi ke Kiko, pemilik Musa dan Mitra Andra, yang bertanggung jawab atas sistem keamanan klub. Dengan suara setenang mungkin, aku memintanya agar menggunakan hak administrator utamanya untuk menghapus sepenuhnya semua rekaman kamera pengawas dari lorong lantai basement kedua dan lift hotel dari periode antara jam 10 malam kemarin dan jam 5 pagi hari ini. Kiko, setelah menerima perintah, segera melaksanakan operasi penghapusan data yang tidak dapat diubah. Semua jejak bagaimana aku memopong Arya naik ke hotel dihapus selamanya dari dunia ini. 1 jam setelah kepergianku, Arya bangun perlahan. Ia mengerutkan kening karena sakit kepala yang parah, efek samping dari stimulan. Ia memijat pelipisnya dengan lembut mencoba merekonstruksi fragmen ingatan malam. Sebelumnya, ia ingat dengan jelas bagaimana pelayan itu memasukkan sesuatu ke dalam minumannya dan bagaimana Elara menyelamatkannya dengan menjatuhkan gelasnya. Tetapi semua yang terjadi setelahnya tenggelam dalam kabut tebal. Arya duduk ketika spray terlepas. Udara dingin dari AC menyentuh kulitnya yang telanjang. Tatapannya menyapu ruangan yang kosong. Selain dirinya tidak ada siapa-siapa. Pakaiannya berserakan di lantai dan di bantal yang kusut tertinggal aroma wanita yang samar. Kekosongan itu memicu kebingungan yang kuat seketika dalam jiwanya. Tiba-tiba ia merasakan sakit yang tajam di bahu kanannya. Arya menundukkan kepalanya dan terpaku. Di bahunya ada bekas gigitan yang jelas dan dalam. Darah sudah membeku. Tetapi tempat gigitan itu masih merah dan bengkak. Ia berlari ke kamar mandi dan berdiri di depan cermin besar, berbalik untuk melihat luka itu dengan lebih baik. Pada saat ia melihat bekas gigitan di cermin, hawa dingin menjalari punggungnya. Sensasi kulit dari malam sebelumnya menghantamnya, hingga ke lubuk hati. Gairah itu, bau itu, perlawanan putus asa itu dan di atas segalanya sensasi. Penyatuan yang sempurna itu. Itu adalah sensasi yang sama seperti pada malam nahas 3 tahun lalu. Malam ketika ia diracuni oleh saingannya, percaya bahwa wanita yang telah menyelamatkannya adalah Clarissa. Pupil mata Arya berkontraksi. Tajam. Napasnya tercekat. Selama 3 tahun terakhir ia sangat yakin bahwa Clarissa adalah penyelamatnya. Wanita yang kepadanya, ia menyerahkan keperjakaannya pada malam yang kacau itu. Tetapi sekarang tanda gigitan di bahunya, seperti kunci utama,
Membuka pintu kebenaran yang terkubur lebar-lebar. Arya mulai mengingat 3 tahun lalu. Saat terbangun di pagi hari, ia melihat Clarissa menangis di sampingnya, tetapi di tubuhnya tidak ada jejak malam gairah atau kelelahan. Dan yang lebih menakutkan, wanita malam itu memicu perasaan yang anehnya familiar. Sensasi yang sama, yang tidak pernah dipicu oleh Clarissa, bahkan ketika mereka intim. Tangan Arya mencengkeram wastafel dengan kuat. Ia menekannya begitu keras hingga buku-buku jarinya memutih. Kecurigaan mengerikan lahir dan tumbuh tak tertahankan di jiwa sang taipan sombong. Jika wanita tadi malam bukan Clarissa, lalu siapa wanita 3 tahun lalu? Mengapa kebetulan yang aneh dalam perasaan dan sensasi fisik itu? Arya berlari keluar dari kamar mandi dan berpakaian. Dengan tergesa-gesa, ia perlu menemukan Clarissa segera dan memverifikasi fakta yang sangat penting, fakta yang dapat menghancurkan semua keyakinannya selama beberapa tahun terakhir. Pagi itu semua yang terjadi di ruang VIP direkam dengan sistem pengawasan video rahasia Andra. Duduk di kantorku, aku menatap layar komputer. Dengan saksama, mengamati setiap gerakan mantan suamiku. Maibah Arya berhenti dengan kecepatan berbahaya di pintu masuk rumah sakit. Ia keluar dari mobil. Kemeja kusut itu belum diganti. Wajahnya sedingin es. Mengabaikan sapaan dokter jaga, Arya berjalan dengan langkah lebar, langsung ke unit perawatan intensif. Di kamar, Clarissa sedang duduk di tempat tidur, bersandar di bantal dengan ekspresi gugup. Setelah kegagalan total konspirasinya dengan stimulan, ia gelisah. Ketika pintu terbuka tiba-tiba, ia terkejut. Melihat Arya yang kelelahan, Clarissa segera mengerahkan kemampuan akting kelas 1-nya, memaksakan air mata, turun dari tempat tidur dan terhuyung-huyung jatuh ke pelukannya. Clarissa memeluk pinggang Arya dengan erat dan sambil terisak memulai ratapan munafiknya. Ia berbohong dengan mengatakan bahwa malam sebelumnya karena khawatir ia melarikan diri dari rumah sakit dan pergi ke Musa untuk mencarinya. Ia mengarang cerita tentang bagaimana ia menunggunya sepanjang malam di parkiran bawah tanah yang dingin, tetapi bahkan tidak melihat bayangannya. Dalam kata-kata Clarissa, terdengar keluhan dan cinta yang mendalam, seperti yang sesuai dengan citra bulan yang murni dan polos yang telah berusaha keras ia ciptakan. Arya tidak memeluknya seperti biasa, tetapi tetap diam. Matanya yang panjang dan tajam tertuju pada ubun-ubun Clarissa. Di dalamnya terbaca pengamatan dingin dan perhitungan. Melalui layar aku melihat dengan jelas perubahan ekspresinya. Ia tidak menelan air mata buaya itu. Kecurigaan telah mengakar kuat dalam jiwanya, mengembalikannya ke penampilan predator kejam di dunia bisnis. Arya mendudukkan Clarissa dengan lembut kembali di tempat tidur. Ia beralasan bahwa pakaian rumah sakitnya berantakan karena gerakan tiba-tiba. Tangan besar, Arya terangkat dan sengaja menyingkirkan kerah piyama longgarnya. Bahu kanan dan sebagian tulang, selangkanya terbuka sepenuhnya di bawah cahaya terang lampu neon. Kulit putih dan halus tanpa celah, tidak ada jejak malam gairah, tidak ada gigitan, tidak ada goresan. Tetapi yang paling penting, tatapan Arya berhenti lama dilekukan bahu Clarissa. Itu benar-benar kosong. Kenangan jelas dari 3 tahun lalu muncul dalam ingatannya, menghancurkan keinginannya sepenuhnya. Pada malam nahas itu, ketika ciumannya menyentuh bahu wanita tak dikenal itu, ia ingat dengan jelas tahi lalat merah kecil tepat di bawah tulang selangkah. Pagi ini, di cermin kamar mandi hotel, saat melihat lagi bekas gigitan wanita tadi. Malam, tahi lalat merah itu kembali terlihat jelas olehnya. Tetapi cinta pertamanya, yang terukir di hatinya, Clarissa Sutedja, tidak memiliki tanda khusus itu. Kebenaran yang terbukti yang terbentang di hadapannya, menghancurkan berhala bulan di hatinya berkeping-keping. Penipuan besar selama 3 tahun telah terbongkar tanpa ampun. Penyelamat sejati telah ditolaknya, sementara penipu telah dilindungi dengan hati-hati dan bahkan dibela. Dengan harga pernikahan yang sah, perasaan telah dimanfaatkan dan dikhianati membuat dada Arya naik turun dengan berat. Clarissa merasakan perubahan tiba-tiba dalam suasana hati pria itu, merapikan kerahnya dengan tergesa-gesa dan bertanya dengan bingung, ada apa? Arya menurunkan tangan yang menggantung di udara dan menegakkan tubuh perlahan. Ia menatap Clarissa seperti orang asing, dengan tatapan sedingin es yang membuatnya merinding. Tidak sepatah kata pun celaan, tidak sepatah kata pun tuduhan. Keheningan Arya. Yang menakutkan adalah hukuman mati paling kejam bagi si pembohong. Ia berbalik, dengan tegas dan keluar. Mengabaikan teriakan putus asa Clarissa. Pintu kamar tertutup keras,
mengurung dalam 4 dinding ilusi kekuasaan terakhir dari kekasih munafik ini. Saat keluar dari rumah sakit, Arya segera menelepon asistennya dengan nada baja. Ia memerintahkan agar hasil interogasi pelayan malam sebelumnya segera dikirim ke email pribadinya. Belum 5 menit berlalu ketika notifikasi berbunyi. Duduk dalam mobil, Arya membuka file lampiran. Laporan rinci menit demi menit dari layanan keamanan Musa mengungkapkan sepenuhnya wajah asli Clarissa Sutedja. Kesaksian pelayan itu sepenuhnya sesuai dengan bukti elektronik. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat Clarissa bertemu dengannya di kafe terpencil untuk menyerahkan obat. Laporan bank menunjukkan bahwa tepat sebelum insiden keracunan, 500 juta rupiah telah ditransfer dari rekening atas nama Clarissa ke rekening pelayan pengkhianat itu. Konspirasi untuk hamil dan memaksakan pernikahan. Metode keji, menginjak-injak kepercayaan orang lain. Semuanya didokumentasikan dengan jelas. Arya melemparkan ponselnya dengan kuat ke kursi penumpang. Kemarahan ekstrem dan penyesalan menghantam egonya. Semua potongan teka-teki itu cocok. Yang berada di klub tadi malam, yang dengan berani menjatuhkan gelas berakun, yang memancarkan aroma pelembut pakaian yang familiar dan memiliki tahi lalat merah di bahunya. Hanya satu orang, Elara Larasati, istri sahnya, yang baru saja ia paksa menandatangani surat cerai. Dan wanita yang sama yang telah menyelamatkannya dari tangan saingannya pada malam nahas 3 tahun lalu. Selama 3 tahun ia telah memperlakukan penyelamat sejatinya dengan kejam dan sebagai gantinya ia hanya menerima ketidakpedulian dingin dan surat cerai. Arya segera menyalakan mobil. Maibah membela angin melesat melalui jalan raya, langsung ke klinik tempat Andra dan aku bekerja. Hari ini aku bertugas di kantor administrasi departemen bedah. Saat keluar dari lift, aku melihat Arya menunggu di lorong. Wajahnya tirus, matanya merah, ia tidak bisa mempertahankan ketenangannya yang biasa dan menerjang, mencengkeram bahuku dengan kuat. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Mengapa kamu menyembunyikan kebenaran? Selama 3 tahun? Wanita malam itu adalah kamu, kan? Geram Arya. Dalam suaranya, bercampur rasa sakit dan penyesalan yang mendalam. Aku mendorongnya dengan kuat dan mundur selangkah untuk menjaga jarak aman. Aku menyilangkan tangan dan menatapnya dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Seperti pada orang asing. Tuan Wiguna, jangan terlalu sombong. Jawabku dengan kata-kata paling kejam. Saya tidak memberitahu Anda yang sebenarnya hanya karena saya tidak membutuhkan tanggung jawab Anda. 3 tahun lalu Andalah yang salah orang dan memainkan sendiri drama penyelamatan dan cinta itu. Selama 3 tahun terakhir, saya telah membayar mahal kebodohan masa muda saya. Sekarang kita tidak saling berhutang apapun. Ketidakpedulianku membuat Arya terpaku. Ia maju selangkah mencoba menyentuh wajahku, menjelaskan kesalahannya dan kebodohannya. Ia mengakui bahwa ia telah ditipu oleh Clarissa, bahwa ia telah memperlakukanku dengan tidak adil. Ia memohon padaku untuk membatalkan surat cerai dan memberinya kesempatan untuk memperbaiki semua rasa sakit yang telah ia sebabkan padaku. Aku tersenyum. Penyesalannya yang terlambat tidak memiliki nilai bagi hatiku yang beku. Aku mengeluarkan dari tas pemberitahuan penerimaan gugatan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan melemparkannya dengan dingin ke dadanya. Semua prosedur hukum sudah diselesaikan oleh pengacaraku. Sampai jumpa di pengadilan hari Senin, jam 9 pagi untuk putusan resmi perceraian. Dan jangan memegangiku dengan penyesalan munafik itu. Dr. Elara Larasati tidak tertarik memungut sampah yang telah dibuang. Setelah mengatakan itu, aku berbalik dengan tegas, masuk ke kantorku, dan membanting pintu. Kunci berbunyi. Klik dingin, memisahkanku selamanya dari penderitaan dunia luar dan tatapan putus asa Arya. Kebenaran telah terungkap. Semua titik pada huruf I telah diletakkan. Sejak saat itu, aku secara resmi memutuskan semua hubungan dengan pria mengerikan itu, dan siap memulai hidup baru, bebas, dan bermartabat. Pintu kamar VIP tertutup keras. Suara kering benturan itu seperti pukulan palu pada harapan terakhir. Clarissa Sutedja. Ia tetap duduk di tempat tidur, terpana, dengan tatapan kosong. Topeng sempurna, yang telah ia bangun dengan susah payah selama 3 tahun terakhir telah dirobek, tanpa ampun. Arya tahu segalanya, bahwa ia bukan penyelamatnya, bahwa ia telah merencanakan konspirasi keracunan dan sifatnya yang serakah dan keji, tersembunyi di balik penampilan rapuh. Ketakutan ekstrem menekan paru-paru. Clarissa.
Ia tahu betul betapa kejamnya Arya di dunia bisnis. Jika ia tahu bahwa ia telah dikhianati dan dimanfaatkan, balas dendamnya akan sangat mengerikan. Ia tidak hanya kehilangan kesempatan untuk masuk ke keluarga Taipan, tetapi ia bahkan tidak yakin bisa mempertahankan hidupnya. Kepanikan ekstrem memicu stimulasi berlebihan pada sistem saraf simpatik. Jantung Clarissa yang sudah lemah mulai memberontak. Denyut nadinya melonjak ke tingkat kritis. Rasa sakit yang tajam di dada membuatnya terlipat dua. Ia mencengkeram sisi kiri dadanya. Napasnya tercekat di tenggorokan. Darah yang tergenang di ventrikel tidak mencapai tubuh, tetapi mulai mengalir balik paru-paru. Efek samping dari stimulan yang belum teruji yang ia minum secara diam-diam malam sebelumnya meledak sekarang, menghancurkan percikan kehidupan terakhir yang lemah. Clarissa, seperti ikan yang keluar dari air, membuka mulutnya, terengah-engah. Wajahnya dengan cepat menjadi sianotik. Ia mengulurkan tangan untuk menekan tombol panggil perawat di kepala tempat tidur. Tetapi tangannya yang lemah tergelincir dan jatuh lemas di atas kasur putih. Pada saat itu, sistem pemantauan jantung secara otomatis mencatat bahwa tanda-tanda vital telah melampaui tingkat kritis. Alarm yang melengking terus-menerus memecah kesunyian lorong rumah sakit. Victor Lesmana dan tim perawat jaga segera menyerbu masuk ke kamar. Di dalam terjadi kekacauan. Clarissa, dalam keadaan syok kardiogenik parah, telah kehilangan kesadaran dan mulutnya berbusa. Victor dengan cepat memerintahkan pemberian dosis tinggi, kardiotonik dan melakukan defibrilasi segera. 2 elektroda logam ditekan ke dadanya dan kejutan 200 joule melewati tubuhnya yang kejang. Suasana tegang menyelimuti ruangan. Nyawa wanita munafik ini diukur dengan cara yang paling kejam. Dalam hitungan detik. Pada saat yang sama, Arya, setelah pertengkaran kami, baru saja meninggalkan administrasi departemen bedah dengan langkah berat. Sikap dinginku dan tatapanku, yang sedingin es baginya seperti hukuman seumur hidup yang menghancurkan semua harapannya untuk rekonsiliasi. Ia merosot di kursi Maybach yang diparkir di halaman rumah sakit dan menutupi wajahnya dengan tangan. Asistennya, berdiri di samping mobil, tidak berani mengganggu bosnya yang hancur. Tiba-tiba, ponsel Arya berdering nyaring. Di layar muncul nomor klinik internasional. Arya menjawab. Suara Victor Lesmana sangat khawatir. Ia melaporkan bahwa gagal jantung Clarissa Sutedja karena syok psikologis yang kuat dan toksin tak dikenal dalam darah telah memasuki fase terminal. Tindakan resusitasi saat ini hanya dapat mempertahankan detak jantung buatan selama tidak lebih dari 12 jam. Jika operasi penggantian katup dan pembersihan ventrikel tidak dilakukan malam ini juga, pasien pasti akan mati. Victor Lesmana menekankan dengan suara tak berdaya bahwa satu-satunya orang yang mampu melakukan operasi berbahaya yang mematikan ini adalah Dr. E. Arya menutup telepon dan menatap gerimis melalui jendela dengan tatapan kosong. Wanita yang terbaring di tempat tidur rumah sakit menunggu kematian adalah orang yang telah menipunya, menginjak-injak kepercayaannya, dan secara tidak langsung menghancurkan pernikahan sahnya. Secara rasional ia mengerti bahwa ia pantas membayar harga mahal atas dosa-dosanya yang mengerikan. Kemarahan dan rasa jijik Arya terhadap Clarissa tidak berkurang sama sekali, tetapi diambang hidup dan mati, naluri seorang pria yang telah mengenalnya sejak lama tidak membiarkannya berpangku tangan dan melihat kehidupan padam. Arya memutuskan untuk menelepon Dr. E. Kali ini akan menjadi titik akhir definitif dalam semua hubungannya dengan Clarissa. Ia akan menyembuhkannya, mengembalikan hidupnya, dan setelah itu, masing-masing akan menempuh jalannya sendiri, dan ia akan menghapus selamanya nama Clarissa Sutedja dari hidupnya. Arya membuka pintu mobil dan berlari kembali ke lobi rumah sakit. Mengabaikan upaya keamanan untuk menghentikannya, ia langsung menuju kantor direktur untuk menemui Andra. Dengan segala keputusasaannya, Arya menuntut agar Andra segera menghubungi Dr. E dan mengaktifkan klausul kontrak tentang operasi darurat. Keputusasaan dan ketidakberdayaan Taipan yang kuat itu terbaca dalam napasnya yang terengah-engah dan tetesan keringat di dahinya. Ia mencoba dengan sekuat tenaga mengumpulkan kepingan yang telah ia ciptakan sendiri dengan kebodohannya. Melalui jendela restoran Prancis di lantai 50, sebuah gedung pencakar langit di kawasan SCBD, Kota Malam Jakarta berkilauan dengan lampu jalan dan papan reklame neon. Aku makan malam dengan Andra dan beberapa teman dekat dari lingkungan medis. Suasana di meja sangat santai, hangat dan penuh tawa. Kami bersulang dengan
Gelas anggur merah mahal untuk kembalinya aku secara resmi, untuk proyek ilmiah besar di masa depan. Setelah membebaskan diri dari beban keluarga Wiguna, jiwaku terasa lebih ringan, lebih tajam, dan lebih bebas dari sebelumnya. Aku memotong sepotong tenderloin kualitas terbaik dan memasukkannya ke mulut, menikmati rasa lembut yang meleleh sempurna di lidah. Pada saat itu, ponsel pribadi Andra, yang ada di atas meja, bergetar kuat, memecah ritme musik jazz yang lembut. Di layar muncul panggilan darurat dari rumah sakit. Andra mengerutkan kening, meletakkan gelasnya, meminta maaf kepada semua orang, dan menekan tombol jawab. Demi kenyamanan kerja jarak jauh, dan karena semua yang hadir adalah dokter, Andra memiliki kebiasaan menyalakan pengeras suara pada panggilan layanan jaga. Berkat itu, semua yang dikatakan di ujung telepon terdengar jelas bagiku dan orang lain di meja. Suara berat dan serak Arya, penuh dengan kebingungan dan ketergesaan yang ekstrem, bergema di speaker. Ia tidak berbicara melalui dokter jaga, melainkan ia sendiri yang mengambil telepon. Arya hampir berteriak begitu keras hingga beberapa pengunjung di meja tetangga menoleh. Ia menuntut agar Andra, dengan cara apapun, segera menghubungi Dr. E. Ia menggambarkan kondisi kritis Clarissa. Ia memohon agar ruang operasi steril disiapkan di rumah sakit dan berjanji akan memenuhi kondisi keuangan apapun. Ia menekan semua tombol yang mungkin, dari etika medis hingga klausul kontrak, yang sudah ditandatangani, mencoba memaksa Dr. E untuk muncul, mengambil pisau bedah, dan menyelamatkan seseorang. Di meja terjadi keheningan total, seketika. Andra menatapku. Di tatapannya terbaca penantian keputusan akhir. Dokter lain, memahami kompleksitas situasi dan identitas Penelepon, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Aku meletakkan pisau dan garpu perlahan di piring dan menyeka bibirku dengan hati-hati menggunakan serbet sutra. Suara putus asa Arya, yang keluar dari ponsel kecil, tidak memicu getaran sedikit pun di hatiku. Sekarang, bagiku, baik Clarissa maupun Arya hanyalah nama tanpa arti penting. Orang-orang yang penuh dosa, kebohongan, dan pengkhianatan. Orang-orang yang tidak pantas mendapatkan belas kasihan seorang dokter atau kasih sayang. Aku mengulurkan tangan dan mendekatkan ponsel Andra. Aku tidak menggunakan alat pengubah suara seperti saat memerankan peran Dr. E. Dengan suaraku sendiri, yang sangat familiar tetapi penuh dengan tekad dingin, ketajaman, dan kejelasan seorang ahli bedah. Aku mengucapkan dengan jelas di mikrofon, Tuan Wiguna. Tidak perlu berteriak. Laporan elektrokardiogram Nyonya Sutedja baru saja diteruskan secara otomatis ke server saya. Dia sendiri yang memberikan neuro dan kardiostimulan kuat yang dilarang di pasar. Toksin ini telah menghancurkan struktur katup sepenuhnya dan menyebabkan nekrosis miokard irreversible. Saat ini, bahkan Tuhan, apalagi Dr. E, tidak dapat menyelamatkan nyawa yang sedang padam itu. Operasi tidak lagi memenuhi indikasi medis dan tidak dapat dilakukan. Di ujung telepon terjadi keheningan tiba-tiba. Bahkan napas Arya, yang terengah-engah berhenti. Akhirnya, kebenaran terungkap dengan cara yang paling kejam dan langsung. Dr. E yang legendaris tidak lain adalah Elara Larasati, istri yang sama yang baru saja ia injak-injak tanpa ampun. Pukulan psikologis ini bagi Arya pasti jauh lebih mengerikan daripada ketika ia mengetahui konspirasi keracunan. Clarissa. Aku tidak memberinya kesempatan untuk terus memohon. Aku memberitahunya dengan jelas bahwa aku membatalkan kontrak karena pelanggaran oleh pasien, yang dengan pemberian obat terlarang secara sukarela telah menggagalkan rencana perawatan. Deposit 17 miliar rupiah akan dikembalikan besok pagi dan jantung busuk itu adalah harga tertinggi yang harus dibayar Nyonya Sutedja atas keserakahan dan kekejiannya. Aku menekan jari dengan tegas pada tombol merah untuk mengakhiri panggilan. Layar ponsel menjadi gelap, memutus selamanya semua benang lengket, dengan masa lalu yang kotor, semua dendam dan cinta. Aku mengembalikan ponsel ke Andra. Aku tersenyum lebar dan mengangkat gelasku, tinggi-tinggi. Semua orang di meja mengerti isyaratku dan bersulang serempak, menghasilkan suara yang bersih dan gembira. Makan malam mewah berlanjut dalam suasana gembira. Pada hari Senin, tepat pukul 9 pagi. Sinar matahari menerangi tangga marmer Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Aku, mengenakan setelan putih elegan yang dibuat khusus, muncul dengan langkah percaya diri di lobi. Arya sudah menunggu di sana. Wajahnya sangat tirus. Ia memiliki lingkaran hitam di bawah mata,
janggut yang tidak dicukur, dan tatapan yang benar-benar kosong. Malam sebelumnya, tidak diragukan lagi, telah menjadi neraka terburuk baginya. Aku tidak tertarik apakah Clarissa masih berpegang pada kehidupan di tempat tidur rumah sakit atau sudah mati. Aku mengabaikan sepenuhnya penyesalan mendalam yang terbaca di wajah Arya. Aku melewatinya dan langsung menuju ruang sidang. Di bawah pengawasan ketat hakim, 2 tanda tangan tegas dibubuhkan pada selembar kertas hitam putih. Stempel merah jatuh dengan suara keras di atas dokumen. Pernikahan 3 tahun, yang menyakitkan dan mirip lelucon, telah berakhir secara resmi dan definitif. Saat keluar dari gedung pengadilan, aku mengangkat kepala tinggi-tinggi, menemui langitku yang mempesona dan bebas. Di belakangku kutinggalkan seorang pria yang selama sisa hidupnya akan memikul beban rasa bersalah, hidup dalam penyesalan, dan penyalahan diri sendiri.